Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Sudahkah kalian komentar hari ini? Kali ini Mimin mau ucapin terima kasih untuk Rudy Chandra dan Merah Putih yang sudah support Mimin di Saweria. Sebelum kita masuk ke ceritanya jangan lupa siapkan segelas kopi dan jangan lupa dukung traktir Mimin. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Bab 816, Dua Juara. Dipersembahkan oleh Rudy Chandra. Chuli dan Pangeran Hantu terus bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Keduanya sangat tahan, mereka terus bertabrakan dan didorong menjauh. Setelah itu, Chuli dan Pangeran Hantu tidak menemukan peluang yang tepat untuk menang, jadi 30 menit berlalu dengan cepat. Chuli gugup. Dia tidak ingin Pangeran Hantu menang dan menduduki peringkat pertama. Dia juga tidak ingin berbagi posisi pertama. Dia harus menjadi yang terkuat, satu-satunya juara. Betapa menyebalkan akan peringkat pertama karena hasil imbang. Pangeran Hantu, kita tidak bisa menjadi juara bersama, kita perlu menemukan solusi agar salah satu dari kita berada di peringkat pertama. Chuli berkata kepada Pangeran Hantu, menatap Pangeran Hantu dengan cemas. Dia benar-benar ingin peringkat pertama sendirian. Pangeran Ghost tahu apa yang dipikirkan Chuli. Bukankah dia juga berpikiran sama? Baiklah, mari kita lakukan satu serangan terakhir dan lihat siapa yang menang, kata Pangeran Hantu dengan tegas. Chuli tampak bahagia, tetapi tidak ada yang bisa melihat dia tersenyum di bawah topengnya. Suasana tumbuh khusyuk, tegang, dan sunyi. Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Mereka semua menunggu mereka melakukan serangan terakhir. Mereka mungkin akan sangat mencengangkan. Lun Bisengtian, Chang Hao, dan Gu Jinze, tiga pembudidaya yang memiliki kekuatan lapisan budidaya legendaris, melindungi area seluas 100 li di sekitar para pejuang sehingga para tamu tidak akan terluka. Serangan mereka mungkin akan sangat kuat. Lun Bisengtian sebenarnya lebih khawatir bahwa Gunung Huang dan akan hancur. Lapisan pelindung emas muncul di sekitar area pertempuran. Semua orang berjarak 100 li, baik di tanah atau di langit. Lin Feng dan Jiang Xuan berada di belakang Jing Wuhen dan Chen Guangyu. Jeston telah menghilang lagi. Kedua pejuang saling memandang dengan tegas. Serangan mereka mungkin akan menjadi gempa bumi. Semua orang senang, dan tidak sabar untuk melihat serangan apa yang akan digunakan kedua pejuang. Namun sejauh ini, mereka tetap dingin dan terpisah. Mereka berdua mengulurkan tangan mereka perlahan. Mereka akhirnya berpindah di antara Aibling, dan bertabrakan. Tinju mereka bertemu, energi bergulir, dan bubar. Banyak orang memandang mereka dengan skeptis, karena mereka berdua gemetar dari ujung kepala hingga ujung kaki, seolah-olah mereka akan mati. Tiba-tiba, Chuli batuk dan darah keluar dari topengnya. Pangeran Hantu juga tidak bersenang-senang, dia berdarah juga dan merasa sangat lemah. Gambaran, itu hasil imbang. Tepat pada saat itu, mereka tidak punya waktu lagi, 30 menit telah berlalu. Mereka tidak punya pilihan selain menghadapi kebenaran. Itu adalah pertama kalinya ada dua juara dalam sejarah kompetisi, tetapi itu juga berarti bahwa orang menjadi semakin kuat. Serangan terakhir mereka tampak sangat mendasar, namun mereka berdua terluka, aku tidak mengerti. Kata Chen Guangyu, dia tidak mengerti apa yang telah dilakukan dua pejuang, tetapi ki mereka sangat lemah sekarang. Tidak, mereka mengandalkan ki murni dan serangan mereka mirip dengan ledakan diri. Mereka melakukan itu sehingga energi mereka dapat menembus kulit dan pembuluh darah satu sama lain. Itu sebabnya serangan mereka terlihat sangat biasa. Saat ini, nadi mereka mungkin dalam kondisi yang buruk. Jika energi mereka meledak di luar dan tidak dalam sistem mereka masing-masing, seluruh area akan dihancurkan, jelas Jing Wuhen. Dia jelas melihat betapa mengerikan serangan terakhir itu. Ekspresi Chen Guangyu berubah dengan cepat. Dia tidak bisa mempercayainya. Gila sekali. Chen Guangyu memandang Lin Feng. Selain Chuli dan Pangeran Hantu, Lin Feng mungkin satu-satunya yang cukup gila untuk melakukan hal-hal seperti itu. Lin Feng tampak acuh tak acuh, tetapi di dalam, dia kagum. Orang-orang ini benar-benar menakutkan. Tak satu pun dari mereka yang mau menyerah. Monster. Mereka adalah monster. Aku benar-benar bertanya-tanya siapa kamu dan jika kita saling mengenal, pikir Lin Feng tiba-tiba. Pada saat itu, kedua pejuang itu sangat lemah. Lin Feng benar-benar berharap dia bisa menyerang mereka, dan mengungkapkan wajah asli mereka. Tapi dia mengendalikan dirinya. Dia tahu bahwa bahkan jika dia tahu siapa orang-orang itu, dia tidak akan dapat melakukan apapun, bahkan jika mereka adalah musuh. Dia akan memiliki kesempatan untuk mencari tahu kebenarannya. Lagi pula dia butuh rencana, jadi dia mengendalikan dirinya sendiri. Baiklah, aku mengumumkan bahwa Pangeran Hantu dan Chuli sama-sama juara. Kata Lun Bisengtian. Akhirnya, seseorang dari Lun Bi Empire adalah juara, meskipun dia bukan dari keluarga kekaisaran. Itu tidak masalah, bagaimanapun juga itu sangat bagus untuk kerajaan Lun Bi. Banyak pembudidaya independen senang bahwa Pangeran Hantu juga juara. Karena itu, banyak pembudidaya independen sekarang berpikir untuk berpartisipasi dalam kompetisi berikutnya. Mereka ingin menjadi juara juga. Tetapi cara berpikir orang-orang itu terlalu sederhana. Tidak ada yang tahu identitas asli Pangeran Hantu.
Bu Jinze bahkan berpikir bahwa pangeran hantu mungkin berasal dari klan hantu. Jika itu benar, maka dia bukan seorang kultivator independen. Jika Lin Feng telah berpartisipasi sampai akhir dan memenangkan kompetisi hebat, dia akan dianggap sebagai simbol bagi pembudidaya independen, karena dia benar-benar satu di negara dewa. Dia benar-benar tidak memiliki latar belakang di sini. Malam itu, suasananya segar dan sejuk. Kota itu sibuk dengan aktivitas. Banyak orang berbicara tentang Chuli. Dia menjadi terkenal setelah kompetisi hebat, dan membawa kehormatan besar bagi semua kekaisaran. Kelompok-kelompok kecil yang berpengaruh sangat mengagumi keluarga kekaisaran. Banyak orang berharap mereka bisa bergabung dengan keluarga kekaisaran. Berkat Chuli, kerajaan Lunbi telah menjadi lebih kuat hanya dalam satu hari. Mulai sekarang, Lunbi Empire akan mampu bersaing dengan Falan Empire dari timur. Pangeran hantu pergi malam itu. Dia tetap diam-diam seperti biasa, meskipun dia menempati peringkat pertama di kompetisi 2 kali berturut-turut. Lunbi Sengtian ingin mencegahnya meninggalkan Lunbi Empire, tapi sudah terlambat. Mari kita tunggu Jeston dan kita akan pergi, kata Lin Feng. Mereka ada di penginapan, tetapi Jeston telah menghilang lagi. Siapa yang tahu apa yang dia lakukan? Lin Feng tidak punya pilihan, tetapi untuk menunggunya sebelum meninggalkan Lunbi Empire. Larut malam, suasana di Kekaisaran Bilun menjadi tenang. Banyak orang tidak bisa tidur. Mereka masih memikirkan kompetisi yang luar biasa. Itu sangat dingin, dan tidak ada bintang di langit. Udara agak suram. Untungnya, ada obor di mana-mana di kota Kekaisaran, tetapi tetap saja tidak cukup untuk membuat orang merasa hangat. Kemudian, beberapa berita menyebar dan suasana Kekaisaran Lunbi semakin dingin. Tahta Lunbi Sengtian telah menghilang. Lunbi Sengtian secara alami geram. Bagi orang-orang Kekaisaran Lunbi, tahta Kekaisaran adalah simbol keberuntungan dan kemakmuran. Pada saat Lin Feng mendengar tentang itu, sudah hampir pagi. Jeston juga telah kembali. Dia tampak kelelahan. Lin Feng percaya bahwa hilangnya tahta itu ada hubungannya dengan Jeston. Jeston sudah memberitahunya bahwa sesuatu akan terjadi pada Kekaisaran Lunbi. Ayo pergi, kata Lin Feng dengan tenang. Dia tidak bertanya pada Jeston tentang tahta. Jeston mengangguk dan mereka bersiap untuk pergi. Tapi ketika Lin Feng tiba di luar, ada banyak murid dari Kekaisaran Bilun, puluhan dari mereka. Mereka semua dewa tertinggi tingkat menengah. Pemimpin kami memerintahkan kami untuk tidak membiarkan orang asing yang menyaksikan kompetisi hebat pergi. Seru seorang murid, tidak memberi Lin Feng muka. Lin Feng menatapnya dengan marah. Aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan dengan kakiku. Mengapa Lunbi Empire memutuskan kemana aku bisa pergi atau tidak? Kencing, dia berteriak, melemparkan tendangan. Murid itu dihancurkan kembali dan menabrak 2 murid lainnya. Suasana di jalan utama berubah eksplosif. Banyak orang melihat ke arah mereka. Siapa yang memukul murid-murid keluarga Kekaisaran? Ketika orang-orang melihat itu adalah Lin Feng, mereka tetap diam. Pria yang kejam dan ganas itu lagi. Bab 817, Provokasi Chuli. Dipersembahkan oleh Rudi Chandra. Tangkap dia. Dia berani memukul orang-orang kita di depan semua orang. Teriak pemimpin para murid dengan marah. Dia belum melihat kompetisi hebat dan dia tidak tahu siapa yang finish di peringkat 12. Dia memiliki terlalu banyak pekerjaan yang harus dilakukan selama kompetisi, jadi dia tidak kenal Lin Feng. Hamba-hambanya juga tidak tahu tentang Lin Feng. Lin Feng tidak ingin ketegangan muncul antara dia dan Kekaisaran. Jika dia tidak menyelesaikan masalah dengan damai, dia mungkin tidak bisa pergi. Lin Feng menatap Jeston, dan mereka melaju ke arah puluhan murid. Para murid mengira mereka berhasil mengepung Lin Feng dan menangkapnya, tetapi mereka sangat salah. Dalam waktu kurang dari 1 menit, semua dewa tertinggi tingkat menengah terluka. Jika mereka berdua tidak berbelas kasihan, mereka bisa membunuh mereka semua. Lin Feng tidak ingin menimbulkan masalah nyata. Dia tidak ingin menjadi musuh dengan Lunbi Empire. Ayo pergi. Lin Feng memberitahu Jing Wuhen, Jiang Xuan dan Jeston. Pada saat itu, seseorang melangkah ke jalan. Banyak orang memandangi orang itu dengan kagum. Hehe, Pangeran Lin Feng, mengapa kamu ingin pergi sekarang? Tanya Chuli. Dia masih mengenakan topeng hitam, dan tidak ada yang bisa melihat wajah aslinya. Cepat, datang dan lihatlah, itu Pangeran Chuli, juara kita. Petik 2. Wow, luar biasa. Kali ini, Lin Feng akan diam. Petik 2. Itu sebabnya Lin Feng menyerah selama kompetisi, hehe, karena dia terlalu takut pada Pangeran Chuli. Dia tidak bisa mengalahkannya. Petik 2. Lin Feng juga takut pada Pangeran Hantu. Itulah alasan kedua mengapa dia menyerah. Pria lain setuju, tersenyum mengejek. Lin Feng tidak berpikir bahwa orang akan membayangkan segala macam hal tentang mengapa ia mengundurkan diri dari kompetisi. Takut pada Pangeran Hantu dan Chuli. Kita lihat saja, Pangeran Chuli akan menghancurkannya. Lalu Lin Feng akan menjadi anak yang baik. Huff. Petik 2. Ketika Lin Feng mendengar orang-orang itu, dia tersenyum lebar. Sepertinya orang-orang dari Kekaisaran Bilun mengira aku takut padamu, katanya dingin.
Chuli mengangkat bahu dan tersenyum dengan acuh tak acuh. Jika kamu mengundurkan diri dari kompetisi, itu karena suatu alasan. Jika tidak, mengapa kamu menyerah? Aku membunuh Xie Dian, bukankah itu membuktikan segalanya? Jawab Lin Feng dengan suram. Kamu membunuh Xie Dian, tetapi banyak orang tidak melihatnya karena tamu tidak diperbolehkan selama bagian dari kompetisi. Namun, semua orang ada di sana ketika kamu menarik diri. Kamu hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Ejek Chuli. Lin Feng tetap diam. Chuli sengaja memprovokasi dia. Dia mendapat peringkat pertama, tetapi itu tidak cukup. Sekarang dia ingin mempermalukan Lin Feng. Aku tidak merasa membuang-buang waktu untuk berbicara denganmu. Kami hanya ingin meninggalkan Lunbi Empire, apakah kamu akan menghentikan kami? Lin Feng mengerutkan kening. Chuli tersenyum dengan dingin. Aku datang untuk mencegahmu pergi. Bagaimana jika aku benar-benar ingin pergi? Balas Lin Feng dengan dingin. Matanya sudah dipenuhi dengan pembunuhan. Coba dan kamu akan lihat, kata Chuli, tersenyum dingin dan menggaruk topengnya. Dia berada di peringkat pertama, tetapi dia menyesal karena dia tidak memiliki pertarungan yang tepat melawan Lin Feng. Dia benar-benar ingin menghancurkan Lin Feng, jadi dia terus memprovokasi dia saat ini. Dia ingin Lin Feng kehilangan akal dan menyerang. Lin Feng tumbuh semakin marah. Chuli tersenyum lebih dan lebih mengejek. Suasana menjadi sedingin es. Ki yang mematikan memenuhi udara. Sepertinya pertengkaran hebat hampir pecah. Chuli, pemimpinnya menyuruhmu untuk tenang dan tidak melampiaskan amarahmu. Teriak seseorang pada saat itu. Mereka terdengar khawatir. Mereka tidak ingin Lin Feng dan Chuli bertarung. Chuli berbalik dan melihat tuan ketiga telah tiba. Dia terlihat cukup serius. Master ketiga berjalan ke Chuli dan menatap Lin Feng. Lin Feng, aku harap kamu tidak akan pergi untuk saat ini. Jika kamu bersikeras, semua orang akan berpikir kamu mencuri tahta. Kamu pikir aku ingin menjadi pemimpinmu? Apakah kamu bercanda? Tuan ketiga, Lin Feng memotong pria tua itu. Nada bicara Lin Feng cepat dan sengit. Wajah tuan ketiga jatuh dalam kemarahan. Dia mengepalkan tangannya, tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa menyerang Lin Feng. Karena kamu tidak mencuri tahta, maka akankah kamu berani tinggal di sini? Chuli menantangnya. Aku bisa pergi jika aku mau. Aku orang bebas. Kamu ingin menghalangi kebebasan aku sekarang. Balas Lin Feng. Chuli dan Lin Feng saling menatap, bola mata ke bola mata. Lin Feng, kamu lebih baik menghormati guruku. Teriak Chuli, mengepalkan tinjunya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Itu benar-benar tampak seperti pertarungan besar di ambang pecah. Terus, dia gurumu, bukan guruku. Kamu menghormatinya, baiklah, aku tidak perlu. Bantah Lin Feng dengan marah. Jika Chuli sangat marah, maka dia bisa menyerang jika dia mau. Dia belum mengundurkan diri dari kompetisi karena dia takut pada Chuli, itu hanya gosip. Sepertinya kamu benar-benar ingin bertarung melawan aku, ya. Kata Chuli, tersenyum dingin. Bukankah itu yang kamu inginkan? Balas Lin Feng, juga tersenyum dingin. Energi cepat dan ganas muncul darinya. Karena seperti itu, mari kita berhenti bicara omong kosong. Lihat serangan ini, teriak Chuli dengan marah. Dia melintas dan menyerang. Dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan tuan ketiga. Dalam sekejap mata, banyak orang berkumpul di jalan besar untuk menonton. Mereka ingin melihat betapa menakjubkan Chuli, dan bagaimana dia bermaksud memberi pelajaran yang baik pada Lin Feng. Pangeran Chuli, hancurkan dia. Tunjukkan padanya apa kekuatan sebenarnya. Teriak seorang kultivator yang kuat dari kerajaan Lunbi, tertawa ganas, seolah-olah menghancurkan Lin Feng akan sangat bermanfaat baginya. Jing Wuhen melirik pria itu dan mendengus dingin. Dia melepaskan ki yang keras pada pria itu. Pria itu mengerang kesakitan dan batuk darah, lalu memucat dan pingsan. Jing Wuhen tersenyum dan berteriak, sepotong sampah. Pria itu tidak bisa membantahnya. Meskipun Jing Wuhen belum selesai di posisi 12, ia masih lebih kuat dari dewa tertinggi tingkat rendah itu, dan ia masihlah Jing Wuhen. Lin Feng tidak terkesan. Dia melemparkan pukulan agresif dan eksplosif, lalu melayang di udara dan bertabrakan dengan Chuli. Mereka tampak seperti bintang di langit. Kerumunan orang tercengang. Boom, boom, banyak orang mendengar dua ledakan. Mereka melihat energi merah darah dan energi emas di langit. Tidak ada yang tahu siapa yang diuntungkan, karena mereka tidak bisa melihat banyak. Lin Feng melemparkan pukulan lain. Itu jauh lebih kuat daripada pukulan yang berisi kekuatan kekacauan primal. Kekuatan datang dari dunia rohnya, badan spiritual kejadiannya. Selama dia memiliki dunia rohnya, maka dia akan selalu memiliki kekuatan spiritual asalnya. Mengenai badan primal Chaos Xie Dian telah mencuri darinya, Lin Feng sudah mengambilnya kembali, tapi dia tidak berniat menggunakannya. Dia bermaksud mempersiapkannya untuk Jiang Xuan. Jiang Xuan hanya perlu menjadi cukup kuat, dan kemudian Lin Feng akan membantunya menyerapnya. Chuli mengangkat tangan kirinya dan lampu merah darah muncul. Itu tampak seperti tangan dari neraka, mengerikan, tapi Lin Feng tidak takut. Dia segera melemparkan pukulan. Bam! Sebuah bola energi yang menakutkan muncul antara Lin Feng dan Chuli. Semua bangunan dalam 1000 meter runtuh.
Puan ketiga tercengang ketika dia melihat itu. Siapa yang akan menempati peringkat pertama jika Lin Feng berada di posisi 3, bukan Garuda? Siapa yang tahu? Master ketiga tidak tahu banyak tentang Lin Feng, tetapi dia tahu bahwa Lin Feng sangat kuat, dan dia pasti bisa bersaing dengan Chuli. Sudah bertahun-tahun berlalu dan kamu masih sangat kuat. Tapi aku, Chuli, akan menunjukkan padamu betapa jenius muda yang sebenarnya. ARRH, teriak Chuli dengan dingin. Dia melintas mundur 1000 meter dan berhenti di udara. Ki merah darah jahat dan iblis muncul di sekelilingnya. Langit berubah merah darah. Chuli menggunakan energi merah darah itu untuk mencuci tangannya. Lalu dia melepaskan ki yang mematikan melalui kedua tangan. Tangannya tampak seperti tangan iblis. Lin Feng tidak memperhatikannya. Dia tahu bahwa dia sekarang, Chuli mengenalnya, dan mereka adalah musuh lama. Chuli. Lin Feng sudah punya jawaban, tapi dia tidak bisa mempercayainya. Kamu dan aku benar-benar teman lama, Chuli, kata Lin Feng dengan tenang. Kinya berputar di sekelilingnya, sedingin es. Lin Feng, mari bertaruh, kata Chuli, tersenyum dengan humor dingin. Dia tidak terburu-buru, jadi dia tidak menyerang dengan tergesa-gesa. Taruhan, Lin Feng mengerutkan kening. Jika aku menang, lain kali kamu menabrak aku, membuat jalan memutar dan jangan menghalangi jalan aku. Jika aku kalah, aku akan melepas topeng aku dan aku akan menunjukkan siapa aku. Bagaimana menurut kamu? Bab 818 jadi. Lagi, dipersembahkan oleh Rudy Chandra. Chuli terlihat cukup serius. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan di bawah topeng itu. Lin Feng masih tampak acuh tak acuh, karena dia tidak merasakan tekanan sama sekali. Baiklah, Lin Feng mengangguk. Itu taruhan yang menyenangkan. Selain itu, jika Lin Feng ingin maju di dunia, membandingkan dirinya dengan para jenius muda lainnya adalah cara yang baik. Chuli hanya satu jenius di antara banyak lainnya. Lin Feng bahkan tidak selesai berbicara ketika dia menghilang. Orang-orang di jalan tidak bisa mengikutinya dengan mata T3L4 nanogram. Hanya Chuli bisa melihat di mana Lin Feng, kurang dari 5 meter. Chuli mendengus dingin dan melemparkan pukulan. Pukulannya berisi kekuatan ledakan serta cahaya merah darah. Lampu merah darah yang mengelilingi tubuhnya tumbuh semakin tidak menyenangkan, dan banyak orang mundur dengan tergesa-gesa. Lin Feng berteriak dan melemparkan pukulan yang berisi kekuatan spiritual Genesis. Chuli meninju bahu Lin Feng. Keduanya tertiup kembali, tetapi karena Lin Feng telah menggunakan lebih banyak kekuatan, dia tidak didorong sejauh Chuli. Chuli berteriak menantang, berguling-guling di tanah. Dia dengan cepat melintas dan berhenti di udara lagi, sebelum bergerak lebih cepat dari sebelumnya, dan muncul kembali di depan Lin Feng. Chuli mengangkat tangannya dan dua bola energi berwarna merah darah berubah menjadi jejak tangan, menembak ke arah Lin Feng. Lin Feng menatapnya dengan dingin. Dia memadatkan kekuatan spiritual Genesis dalam genggamannya dan melemparkan pukulan peledak. Mereka bertukar 100 pukulan dalam sekejap mata. Jejak tangan merah darah Chuli tumbuh semakin kuat. Pukulan agresif Lin Feng juga semakin destruktif. Semuanya hancur di sekitar mereka. Bangunan terus meledak, ada kawah dan reruntuhan di mana-mana. Tidak lama kemudian, Lin Feng dan Chuli telah bertukar 1000 serangan. Lin Feng meraung dalam amarah yang guntur, tampak seperti naga iblis. Dia melemparkan tendangan ke dada Chuli. Pada saat yang sama, jejak tangan merah darah Chuli menabrak lengan Lin Feng. Uap! Uap! Lin Feng dan Chuli didorong ke tanah pada saat yang sama kawah 100 meter muncul di bawah mereka. Jangan mengira aku tidak bisa mengalahkanmu, teriak Chuli dengan galak. Dia tidak ingin hasil imbang lainnya. Dia masih geram karena hasil imbang melawan Pangeran Hantu. Lin Feng mengawasinya dengan dingin. Dia benar-benar ingin menang. Dia tidak mengira Chuli akan begitu kuat. Pertarungan mereka sangat sengit. Hal-hal seperti itu jarang terjadi. Dia bahkan mulai merasakan tekanan. Itu adalah pertarungan yang luar biasa. Keduanya tertutup luka dan memar. Lin Feng benar-benar bersemangat, sulit menemukan orang-orang dari generasi yang sama dan sekuat dirinya. Haha, ayo teman aku. Tunjukkan pada aku seberapa kuat kamu. Kami tidak pernah bertemu satu sama lain untuk waktu yang lama. Aku kira, tunjukkan seberapa kuat kamu menjadi. Teriak Lin Feng, tertawa penuh semangat. Dia melemparkan pukulan lain, lalu muncul kembali di depan Chuli. Chuli mengirim 2 serangan telapak tangan. Energi merah darah bergulung-gulung. Lin Feng tidak tahu apa energi merah darah itu, tapi itu sangat aneh. Namun, Lin Feng terus melepaskan kekuatan spiritual Genesis. Dia mengambil napas dalam-dalam dan matanya menjadi merah. Sebuah energi mulai berputar di atas kepalanya. Angin kencang ki bersiul. Mereka berdua tampak galak. Keterampilan mata Tao Jiayan. Jing Wuhen heran. Mata merah darah ketiga telah muncul di dahi Lin Feng. Keterampilan mata Tao Jiayan. Chuli mengenali serangan itu juga. Mata keterampilan mata Jiayan dapat menghancurkan segalanya. Teriak Lin Feng dengan marah. Dia menatap Chuli dengan mata ketiga. Sinar cahaya merah darah muncul dari mata ketiga dan menembak ke arah Chuli seperti peluru. Dalam sekejap mata, itu hampir mencapai kepalanya.
1 meter, 50 sentimeter. Satu langkah lagi dan itu akan menembus kepala Chuli. Namun, dia sudah bersiap. Chuli merilis ki yang luar biasa, seperti ki Raja Iblis yang langsung dari neraka. Apa yang tampak seperti mayat muncul dari energinya yang merah darah, bermandikan samudera darah. Sinar cahaya dari mata tahu keterampilan mata Jiayan mencapai Chuli dan menghilang. Udara diam. Lin Feng tidak mengira seseorang akan bisa menghentikan keterampilan mata tahu Jiayan. Luar biasa, bagaimana Chuli mencapai itu? Apa energi merah darah yang aneh itu? Mengapa itu memberinya kekuatan luar biasa? Kaca, kaca, sinar itu menghilang, pada saat yang sama, tulang Chuli bergerak, dan dia muncul kembali di depan Lin Feng. Lin Feng menatapnya dengan muram. Pertarungan ini tidak mudah. Sepertinya kamu masih sangat kuat, kata Lin Feng, mengambil napas dalam-dalam. Aku tidak lebih baik darimu. Kamu juga sangat kuat, aku tidak akan kehilangan kedua kalinya, Lin Feng. Terima serangan ini, jawab Chuli. Kinya mulai mendidih, dan dia tampak sangat percaya diri. Dia lebih senang bertarung melawan Lin Feng daripada melawan Pangeran Hantu. Terhadap Pangeran Hantu, Chuli hanya menggunakan 80% dari kekuatannya, dan tidak ada yang tahu apakah Pangeran Hantu menggunakan kekuatan penuhnya atau tidak. Mungkin dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya karena dia tidak ingin menunjukkan seberapa kuat dia sebenarnya dan tidak ingin mengungkapkan kartu trufnya. Berjuang melawan Pangeran Hantu telah membuat stres karena itu adalah kompetisi. Sekarang dia bertarung melawan Lin Feng dengan bahagia. Dia tidak perlu khawatir. Dia tidak akan mendapat masalah di rumah bahkan jika dia kalah. Dia hanya ingin menunjukkan kepada Lin Feng seberapa kuat dia menjadi. Monster iblis darah, teriak Chuli dengan marah. Sinar cahaya merah darah muncul. Chuli membuka lengannya dan kemudian dia mulai menggambar lingkaran di udara, membentuk rangka di udara. Monster iblis darah menembak ke arah Lin Feng. Dalam sekejap mata, kerangka itu muncul di depan Lin Feng. Lin Feng tidak khawatir, dia hanya tetap waspada. Skill darah dari Grid Tao, teriak Lin Feng, membuka tangannya. Energi merah darah muncul di depannya dan bergulir. Energi merah darah dari kedua belah pihak bertabrakan. Lebih banyak bangunan runtuh ribuan meter jauhnya. Ya Tuhan, bukankah Lin Feng akan menyerah? Bukankah dia takut pada Chuli? Apa yang sedang terjadi? Banyak orang tercengang, dan tidak bisa mempercayainya. Pertarungan ini bahkan lebih luar biasa dari pertarungan Chuli dan Pangeran Hantu. Lin Feng bisa peringkat pertama juga. Rumor itu tidak benar. Lin Feng sebenarnya sangat kuat. Dia akan finish di posisi 3 juga, kata seorang pria dengan tegas. Mengapa Lin Feng menyerah? Dia bahkan bisa menempati peringkat pertama. Lin Feng dan Chuli telah melemah, yang berarti mereka telah menggunakan kekuatan penuh mereka, kata seseorang tiba-tiba. Semua orang memperhatikan mereka dan ekspresi mereka berubah. Chuli dan Lin Feng banyak melemah. Mereka berdua tampak kelelahan dan sengsara. Chuli mengambil napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tidak jatuh. Dia heran, dia tidak mengira Lin Feng akan begitu kuat. Dia sudah menggunakan kekuatan penuhnya. Lin Feng juga tampak berantakan. Dia memiliki luka di mana-mana. Dia telah menggunakan kekuatan penuh dan semua kinya untuk skill darah tahu besar. Sekarang, dia tidak bisa berbuat lebih banyak. Apakah kamu tidak mencoba lagi? Kata Lin Feng dengan dingin. Ekspresi Chuli tidak sedap dipandang, tetapi dia tidak ingin kehilangan sehingga dia berteriak dengan marah, ayo. Terus. Aku tidak takut padamu, teriak Lin Feng, tertawa penuh semangat. Ketika Jing Wuhen melihat itu, darahnya mendidih. Dia mencintai orang gila, mereka bisa bangga pada diri mereka sendiri. Terus, lanjutkan, teriak Jeston sambil tertawa. Dia juga menyukai pertarungan sengit. Pertarungan berlanjut. Bab 819, Chuli, Chu Chun Qiu, dipersembahkan oleh Rudy Chandra. Lin Feng dan Chuli bertabrakan lagi. Mereka berdua tampak seperti binatang iblis. Tanah terus bergetar setiap kali mereka bertabrakan. Lin Feng melemparkan pukulan lain. Chuli melakukan hal yang sama. Tinju mereka bertubrukan berkali-kali, energi berkeliaran di sekitar mereka. Lin Feng menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghindar. Chuli meletakkan telapak tangannya di tanah dan didorong mundur. Dia bergeser sedikit dan berhenti. Mereka saling menatap dan mata mereka berbinar. Mereka mengepalkan tangan mereka lagi. Mereka berdua sangat fokus, dan terlihat gila. Orang-orang seperti itu tidak peduli, mereka menggunakan ki murni sebanyak yang mereka bisa, mereka mengambil risiko, mereka bisa terluka. Menyinggung orang seperti itu adalah kesalahan besar, karena mereka bisa dengan cepat menjadi mimpi terburuk seseorang. Lin Feng melemparkan pukulan agresif lainnya. Chuli melepaskan kekuatan merah darah lagi. Ketika kekuatan merah darah bertabrakan dengan tinju Lin Feng, kekuatan merah darah menghilang. Lin Feng tercengang, karena ada tanda tangan berwarna merah darah di dadanya. Dia tidak bisa mengerti bagaimana itu terjadi. Lin Feng bergerak mundur secepat mungkin, tetapi lebih banyak tangan merah darah bergerak ke arahnya. Hanya ada setengah meter antara dia dan Chuli. Sword of Remote Times, teriak Lin Feng. Dia menghunus pedangnya,
The Sword of Remote Times terbang dan menembus jejak tangan merah darah, yang kemudian bubar. Sword of Remote Times sangat cepat. Itu memotong lurus ke arah dada Chuli. Ekspresi Chuli berubah dengan cepat. Dia melemparkan banyak pukulan satu persatu, tetapi mereka tidak menghentikan Sword of Remote Times, yang menunjukkan energi mematikan. Chuli memucat. Dia sudah menggunakan begitu banyak kekuatan, jadi dia tidak bisa bertarung dengan sengit lagi, tapi dia tidak bisa kalah, dia tidak ingin kalah. Jika dia menyerah, maka akan turun untuk mengakui bahwa Lin Feng lebih kuat. Lagi. Lin Feng berpikir sama. Chuli telah menolak untuk sementara waktu. Pure Thunder Spear. Teriak Chuli tiba-tiba, mengeluarkan senjata. Dia tidak memiliki kekuatan yang tersisa untuk bertarung dengan tangan kosong melawan Lin Feng dan Sword of Remote Times. Terjadi ledakan. Kerumunan melihat cahaya biru gelap yang dikelilingi oleh kilat. Tombak yang tampak seperti kilat muncul di tangannya. Pure Thunder Spear juga sangat cepat. Itu langsung mendorong Sword of Remote Times kembali. Lin Feng meraih Sword of Remote Times dan memegangnya dengan kuat, tersenyum dengan mudah. Dia tidak keberatan. Dia bersedia untuk terus bertarung. Chuli menarik napas dalam-dalam. Jantungnya berdebar kencang. Dia memiliki ki yang semakin murni. Ki-nya sangat lemah. Jika dia bertarung melawan pangeran hantu sekarang, dia akan kalah dalam kurang dari 50 serangan. Semua orang memandang Lin Feng dengan kagum. Tidak peduli apa, setelah pertarungan itu, semua orang akan mengingat Lin Feng sebagai seseorang yang sangat kuat. Tidak ada yang pernah mengatakan bahwa Lin Feng pengecut karena dia menyerah selama kompetisi lagi. Lin Feng bukan pengecut, dia bisa bersaing dengan juara kompetisi hebat. Waktu berlalu dengan lambat. Lin Feng masih menggunakan pedangnya dari Remote Times, Chuli masih menggunakan tombak guntur murni. Kedua pejuang saling melirik dengan acuh tak acuh. Chuli menunjuk Lin Feng, menantang dia untuk terus menyerang. Lin Feng tersenyum dingin dan menggelengkan kepalanya pada Chuli. Jika Chuli ingin bertarung diam, dia bisa datang dulu. Mereka mungkin tidak memiliki ki lagi, bisik Jing Wuhen. Dia mengagumi Lin Feng untuk apa yang baru saja dia lakukan. Meskipun tidak ada dari mereka yang menang, Lin Feng masih menawarkan mereka pertunjukan yang indah. Chuli adalah lawan yang hebat bagi Lin Feng. Lin Feng membutuhkan tantangan. Pangeran hantu juga akan menjadi lawan yang hebat bagi Lin Feng. Jing Wuhen memikirkan dirinya sendiri, dan memutuskan bahwa dia akan kembali ke Z Country. Dia akan mengubah identitasnya, maka dia akan pergi mencari Lin Feng dan memprovokasi dia lagi. Maka mereka akan memiliki pertarungan yang sengit dan luar biasa. Tapi dia bukan protagonis hari ini, Lin Feng dan Chuli adalah. Sepertinya kamu tidak memiliki ki tersisa, kata Chuli, tersenyum dengan muram. Lin Feng meliriknya, lalu melintas di depan Chuli lagi. Dia melemparkan pukulan dan tersenyum mengejek, melepaskan ki yang kuat lagi. Banyak orang menatap dengan mata terbuka lebar, bagaimana ini mungkin? Dia masih punya ki tersisa untuk bertarung. Dan yang mengejutkan, ki-nya sangat kuat. Jing Wuhen juga tercengang. Dia bisa melihat bahwa Lin Feng kelelahan sebelumnya, tapi sekarang sepertinya dia sudah pulih. Chuli kaget. Dia melangkah mundur, tapi Lin Feng sangat cepat, mendarat di depannya dalam sekejap mata lagi dan melemparkan pukulan lain. Chuli berteriak dan dihancurkan kembali, menabrak di jalan. Terjadi ledakan. Kawah 100 meter muncul di jalan. Lin Feng melintas dan muncul di atas kawah, menatap Chuli dengan mengejek. Siapa yang bilang aku tidak punya ki tersisa? Lin Feng mengejeknya. Lin Feng merasa sangat kuat, seolah-olah dia memiliki jumlah ki yang tak ada habisnya. Selama dunia rohnya tidak hancur, rasanya seperti memiliki akses ke ki yang tidak terbatas. Itu sebenarnya cukup untuk membingungkan Chuli, tapi itu tidak nyata. Itu adalah campuran dari ki dan manipulasi mental. Lin Feng bingung Chuli ketika yang terakhir mengharapkannya paling tidak. Kamu belum menggunakan kekuatan penuhmu. Chuli perlahan berdiri dan berjalan keluar dari kawah. Dia menepuk-nepuk debu pakaiannya. Dia tampak pucat, tetapi tidak ada yang lebih buruk. Ki-nya juga mulai mendapatkan kembali kekuatan, dengan cepat kembali normal. Lin Feng mengerutkan kening dan menatap Chuli. Dia juga tidak terlihat lemah lagi. Sepertinya kamu juga memiliki rahasia, mengamati Lin Feng dengan dingin. Jika dia bisa menghancurkan Chuli dalam satu pukulan, maka itu tidak akan menjadi teman lamanya. Tidak ada yang menunjukkan semua kartu truf mereka kepada musuh. Kami berdua tahu itu, Chuli Hamfet. Jadi, haruskah kita terus berjuang? Tanya Lin Feng tanpa ekspresi. Jika Chuli setuju, Lin Feng tidak keberatan melanjutkan pertarungan. Namun, Chuli menggelengkan kepalanya dan berkata dengan santai, tidak perlu. Tidak ada gunanya bagi kita berdua. Kamu menang. Baiklah, bisakah aku pergi? Tanya Lin Feng, mengangguk sambil bersiap untuk berbalik dan pergi. Jadi, kamu tidak ingin melihat wajah asliku? Tanya Chuli. Kamu pikir aku perlu? Chu Chun Qiu. Jawab Lin Feng merata. Senyum Chuli menegang dan dia tampak murung. Kerumunan di jalan tetap diam. Beberapa orang menelan, hati yang lain bertambah. Hehe, kamu tebak, jawab Chuli dengan senyum sedih. Chu Chun Qiu,
Aku benar-benar bertanya-tanya bagaimana kamu berhasil melarikan diri dari tubuh Raja Iblis. Tanya Lin Feng acuh tak acuh. Jangan khawatir, Raja Iblis tidak mati. Kembali ke masa lalu, kamu menghancurkan tubuhnya, tetapi sekarang dia hidup di dunia ini. Dia ada di benua ini. Lin Feng, aku benar-benar bertanya-tanya seperti apa kamu nantinya di masa depan. Apakah kamu akan menjadi Raja Iblis juga? Bagaimanapun, sampai jumpa. Kamu bisa pergi, kata Cucun Qiu. Lin Feng menatapnya dengan ragu. Cucun Qiu tidak mati, Raja Iblis kuno tidak mati. Dunia yang misterius. Berpikir tentang itu, Lin Feng tertawa. Bab 820, semua orang berangkat. Dipersembahkan oleh Rudy Chandra. Ayo pergi, kata Lin Feng kepada Jing Wuhen dan yang lainnya. Dia berjalan menyusuri jalan utama menuju gerbang kota. Dia benar-benar ingin meninggalkan Lunbi Empire. Banyak orang tercengang, namun, tidak ada yang berani menghentikannya. Dia terlalu kuat, dan berita bahwa dia memiliki pertarungan luar biasa melawan Chu Lin Feng menyebar sangat cepat. Mereka yang awalnya membenci Lin Feng sekarang takut padanya. Itulah yang terjadi ketika seseorang sangat kuat. Cucun Qiu menyaksikan Lin Feng menghilang ke cakrawala. Mereka belum pernah bertemu selama 100 tahun, tapi Lin Feng masih sangat kuat, dan sama agresifnya seperti saat itu. Tunggu sampai kita bertemu lagi. Aku akan benar-benar mengalahkanmu, pikir Cucun Qiu, mengepalkan tinjunya dengan keras. Master ketiga berdiri di sebelah Cucun Qiu, tapi dia tetap diam. Dia tahu bahwa muridnya perlu tenang. Dia juga perlu menemukan tujuannya dalam kehidupan. Master ketiga tidak berpikir bahwa Lin Feng akan sangat kuat. Dia lebih kuat dari Chu Li, dan bahkan lebih cepat memulihkan ki-nya. Dia adalah lawan yang menakutkan. Jika Chu Li dan Lin Feng bertempur di final kompetisi hebat, Lin Feng akan berada di peringkat pertama. Tentu saja, hanya itu yang dipikirkan oleh Tuan ketiga. Dia belum melihat seberapa kuat Lin Feng sebenarnya. Itulah kesimpulan yang dia dapatkan setelah menganalisis beberapa hal. Di istana kekaisaran Lunbi Empire, Lun Bisengtian tampak bingung dan jengkel. Cucun Qiu tenang setelah melepas topengnya. Dia tampak tegas dan tabah, meskipun ada bekas luka 20 cm di wajahnya. Itu sudah pucat, tetapi masih terlihat. Lun Bisengtian memperhatikan Cucun Qiu dengan dingin. Dia mendengus dingin dan bertanya, siapa yang memberitahumu untuk membiarkan Lin Feng pergi? Aku memutuskannya sendiri, jawab Cucun Qiu dengan acuh tak acuh. Lun Bisengtian tampak marah, tetapi apa yang bisa dia lakukan? Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa melakukan hal seperti itu? Kata Lun Bisengtian dengan dingin. Cucun Qiu menyeringai dan bertanya, apa yang membuatmu berpikir kamu bisa menahannya di sini? Karena aku adalah pemimpin kekaisaran Bilun, aku Lun Bisengtian. Jawab Lun Bisengtian, menjulurkan dadanya dengan percaya diri. Tapi dia bukan dari kekaisaran. Aku adalah seorang kultivator yang memiliki kekuatan lapisan kultivasi legendaris. Aku dapat melakukan apapun yang aku inginkan. Aku bisa menculik orang jika aku mau. Kata Lun Bisengtian, tersenyum menghina dan menatap Cucun Qiu. Tingkat budidaya legendaris. Apakah itu luar biasa? Tingkat dewa kekaisaran besar dibagi menjadi berapa banyak lapisan? Lapisan setengah dewa agung, lapisan dewa agung pertama, kedua, dan terakhir adalah yang ke-8. Mereka semua adalah pembudidaya legendaris, tetapi kamu hanya memiliki kekuatan lapisan dewa agung-agung pertama. Apakah itu cukup untuk dibanggakan? Tanya Cucun Qiu, tersenyum mencemooh. Dia tidak menunjukkan rasa hormat kepada pemimpin. Kamu benar-benar ingin mati, teriak Lun Bisengtian, mengepalkan tinjunya. Matanya dipenuhi dengan api amarah. Dia benar-benar ingin menghancurkan Cucun Qiu, tapi Cucun Qiu telah menjadi simbol kekaisaran Bilun, jadi dia tidak bisa. Hubungan antara sekte kuno dan kekaisaran akan memburuk jika dia melakukannya. Bagaimana dia bisa membunuh juara kompetisi hebat? Cucun Qiu menatapnya dengan mengejek dan membalas, apa? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Kamu benar-benar hanya seorang pembudidaya lapisan dewa agung pertama, guru aku sudah memiliki kekuatan yang ketiga. Jangan lupa bahwa tujuan Lunbi Empire adalah untuk melindunginya, bukan kamu, kata Cucun Qiu, tersenyum lebar. Lun Bisengtian memucat dan pipinya terbakar. Master ketiga tampak khawatir, tetapi kemudian dia memikirkan gurunya dan santai lagi. Semua orang tahu tentang 3 tuan dari kekaisaran Lunbi, Master ketiga, Master kedua, dan Master besar. Cucun Qiu telah berkembang dengan sangat cepat berkat Sang Guru Agung. Master ketiga tidak mengajar terlalu banyak, Sang Guru Agung mengajarinya sebagian besar dari apa yang dia ketahui. Cucun Qiu sangat menghormati Sang Guru besar, dan bahkan mengaguminya. Meskipun Lun Bisengtian sangat marah, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Cucun Qiu benar. Nenek moyang kekaisaran sudah memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung ketiga, dia adalah pelindung kekaisaran yang sebenarnya. Di dunia luar,
Ada desas-desus bahwa ada seorang kultivator yang memiliki kekuatan lapisan kultivasi legendaris di Kekaisaran Bilun, tetapi yang tahu bahwa mereka tidak hanya seorang kultivator dengan kekuatan lapisan Dewa Agung pertama, tetapi bahwa ada yang lain dengan kekuatan yang ketiga. Baiklah, pokoknya, Master hebat adalah orang suci. Tidak ada yang harus menyebutkannya, kata Lun Bisengtian. Dia masih takut pada pria itu, bahkan setelah dia berhasil menembus lapisan Dewa Agung yang pertama. Suasana menjadi tegang. Chu Chunqiu meninggalkan istana kekaisaran, mengabaikan Lun Bisengtian. Master ketiga mengikuti Chu Chunqiu. Menjadi sangat dingin di istana. Bam! Lun Bisengtian menggedor meja di depannya. Itu meledak berkeping-keping. Banyak orang di luar terkejut ketika mereka mendengar suara itu. Dan masih belum ada yang menemukan tahtanya. Malam berlalu, Lin Feng dan yang lainnya sudah meninggalkan wilayah Kekaisaran Bilun. Mereka berada di perbatasan negara Z. Beberapa juta li lagi dan mereka akan tiba di ibu kota Z Country. Lin Feng, aku akan kembali. Kami akan bertemu lagi, kata Jing Wuhen di udara. Dia ingin kembali ke Yuan Hall. Lain kali mereka bertemu, mungkin dia sekuat Lin Feng. Wuhen, terima kasih atas segalanya, saudara, jawab Lin Feng, sambil membungkuk. Jing Wuhen telah melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya dari klan iblis kuno. Lin Feng benar-benar menganggapnya seperti saudara. Lin Feng menganggapnya sebagai sahabatnya, saudaranya, sama seperti Xiao Qing adalah saudara perempuannya. Hati-hati, teman-teman, kata Jing Wuhen, mengangguk pada Chen Guangyu dan Jiang Xuan. Dia tidak mengenal Jeston dengan sangat baik. Lin Feng menyaksikan Jing Wuhen menghilang di kejauhan. Dia agak sedih selama beberapa menit. Lin Feng, kemana kamu ingin pergi? Tanya Chen Guangyu. Dia bersemangat. Dia berharap Lin Feng akan pergi ke Sekte Tai King sekarang. King Xin Yue telah mengundangnya, dan dia benar-benar cantik, jadi bagaimana bisa Lin Feng menolak? Tapi Lin Feng menjawab, aku harus pergi ke kota Langxie, dan kemudian aku akan pergi ke kerajaan Falan. Aku akan pergi ke Sekte Tai King dalam 6 bulan. Petik 2. Lin Feng menyesal, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa berdasarkan apa yang orang harapkan darinya. Selain itu, King Xin Yue terlihat seperti Yao Yuyan, jadi Lin Feng tidak benar-benar ingin melihatnya. Itu membuatnya sedih. Baiklah, aku akan menunggumu di kota Jinlun. Jika kamu tidak kembali dalam 6 bulan, maka kamu dapat langsung datang ke Tai King Sekte. Ini peta, kata Chen Guangyu. Dia tidak bersikeras, dan hanya memberikan peta kepada Lin Feng. Jika Lin Feng tidak kembali dalam waktu 6 bulan, dia bisa pergi ke Tai King Sekte sendiri. Dia tidak khawatir Lin Feng tidak akan menepati janjinya. Lin Feng tidak pernah melakukan hal seperti itu. Baiklah, aku akan melakukan yang terbaik untuk datang ke kota Jinlun pertama, mengangguk Lin Feng. Karena dia telah setuju untuk pergi ke Sekte Tai King, dia pasti akan menepati janjinya. Karena seperti itu, aku pergi. Kota Jinlun aman dengan 4 pelindung. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu mereka mengelola kota Jinlun, kata Chen Guangyu. Dia pergi dan terbang ke selatan. Jing Wuhen telah pergi, dan Chen Guangyu juga pergi. Hanya Jeston dan Jiang Xuan yang tersisa. Bocah itu mungkin ingin tinggal bersama Lin Feng. Bagaimana dengan Jeston? Suasana agak tegang karena Lin Feng menatap Jeston. Jeston tampak bingung. Dia menoleh dan tersenyum lebar, lalu batuk beberapa kali dan berkata, Lin Feng. Aku juga ingin pergi dan melakukan perjalanan keliling benua. Sampai jumpa, kata Jeston. Dia bersiap untuk pergi, tapi Lin Feng lebih cepat dan melintas di depannya. Katakan padaku, apakah kamu bertanggung jawab atas apa yang terjadi di kerajaan Lunbi? Apa rencanamu? Bab 821, itu hidup. Dipersembahkan oleh Rudi Chandra. Hehe, Jeston hanya tertawa kecil ketika dia melihat Lin Feng menatapnya dengan sangat serius. Berhenti tertawa, katakan apa yang ingin kamu lakukan, atau aku tidak akan membiarkan kamu pergi, kata Lin Feng marah. Sebenarnya, tidak banyak. Aku hanya ingin menimbulkan masalah sehingga tatanan dunia akan mulai bergetar. Aku ingin melihat berapa banyak sekte dan klan kuno akan keluar. Apa yang aku tidak rencanakan adalah apa yang kamu lakukan, kata Jeston. Dia tahu dia tidak bisa mengubah topik pembicaraan lagi. Pertama kali dia meninggalkan penginapan, ada selusin orang yang melindungi tahta, dan mereka semua memiliki kekuatan lapisan dewa tertinggi tingkat tinggi. Dia telah menunggu selama 2 hari dengan sia-sia. Awalnya, dia hanya ingin mencuri tahta untuk membuat kerusakan. Tetapi cara berpikirnya agak terlalu sederhana, dia tidak menduga pertarungan Lin Feng dan Chuli. Pertarungan Lin Feng dan Chuli mungkin akan diingat oleh semua orang sepanjang sejarah. Puluhan ribu tahun dari sekarang, orang masih akan mengingat pertarungan itu. Mereka masih akan berbicara tentang para jenius muda yang luar biasa, Lin Feng dan Chuli. Jeston bisa membayangkan bagaimana orang akan mengingat Lin Feng, leluhur yang luar biasa. Jeston bangga dengan Lin Feng. Dia tidak berpikir bahwa Lin Feng telah mengambil risiko, sebaliknya, dia telah mengambil kesempatan. Lin Feng mendengarkan semua yang dikatakan Jeston.
Lalu dia tersenyum masam dan menggelengkan kepalanya. Jeston begitu misterius karena dia ingin menggoyang kekuatan dunia. Sayangnya, rencananya gagal. Sebaliknya, karena dia, Lin Feng hampir ditangkap oleh Kekaisaran Bilun karena tahta. Karena kamu mencuri tahta, di mana itu? Tanya Lin Feng. Itu pertanyaan penting. Jeston tersenyum lebar. Dia menggaruk hidungnya dan mengambil tahta yang indah dari cincinnya. Itu mengkilap dan menyilaukan. Dua naga diukir, dengan naga raksasa dengan cakar tajam dan gigi membentuk bagian belakangnya. Itu tampak kuat dan perkasa. Tiba-tiba, naga ki di dalam tubuh Lin Feng menjadi sangat tebal dan padat. Itu membangun koneksi dengan tahta. Lin Feng merasa seolah-olah dia memiliki bagian dari dirinya di dalam singgasana. Apa yang terjadi? Lin Feng tercengang. Dia belum pernah mengalami hal seperti itu. Dia memiliki naga ki di dalam dirinya. Dahulu kala, naganya ki bahkan lebih murni daripada naga Raja Naga Hitam Ki. Kenapa tahta naga menjalin hubungan dengannya? Lin Feng tidak mengerti, tetapi rasa ingin tahunya terangsang. Rencanamu gagal jadi beri aku tahta naga, kata Lin Feng, meraih tahta dan kemudian dengan cepat memasukkannya ke dalam cincinnya. Jeston terkejut, lalu hanya menggelengkan kepalanya. Dia agak tidak bahagia, karena dia telah menggunakan begitu banyak upaya untuk mencuri tahta, dan sekarang Lin Feng telah mencurinya daripadanya. Baiklah, kamu bisa menyimpannya. Mungkin ini lebih berguna untukmu, kata Jeston, melambai tak berdaya. Lin Feng tersenyum tegas. Dia harus agresif ketika itu perlu. Dia telah menggunakan banyak ki murni selama perjuangannya melawan Culi. Jika dia tidak memiliki dunia rohnya, segalanya bisa menjadi bencana baginya. Karena itu, ia menganggap item ini sebagai kompensasi kecil karena Jeston bertanggung jawab atas pertarungan. Pokoknya, semoga sukses untukmu dan murid kecilmu. Sampai jumpa. Jeston melambai. Dia terbang lebih tinggi di udara dan menghilang di langit. Lin Feng menyaksikan Jeston menghilang. Dia tidak tahu lain kali dia akan melihat Jeston. Mungkin Jeston akan kembali ke Kanceng. Mungkin dia akan bepergian. Yang pasti adalah bahwa mereka mungkin tidak akan bertemu lagi dalam waktu dekat. Ayo pergi, nak, kita akan ke Langxie City. Kamu perlu melihat keluarga kamu, kata Lin Feng, mengambil napas dalam-dalam. Mereka terbang menuju Langxie City. Ketika Jian Xuan mendengar Lin Feng, dia tersentuh. Dia akhirnya akan kembali ke rumah. Meskipun Langxie City diduduki oleh Lei Sek, dia masih ingin melihat keluarganya. Akan lebih baik jika gurunya bisa menyelamatkan keluarganya. Jeston terbang di langit. Dia tidak tahu kemana dia pergi, tetapi dia tidak berniat untuk kembali ke Kanceng. Tidak ada yang peduli tentang Kanceng. Itu tidak punya kesempatan untuk berevolusi. Jeston tidak ingin menjadi pemimpin kecil di kota kecil. Aku harus bergabung dengan klan atau sekte kuno dan maju dengan cepat, Jeston menghela nafas. Melihat Lin Feng semakin kuat setiap hari memotivasi dirinya. Dia memiliki tubuh terang, itu adalah keuntungan besar, dan dia harus mengambil keuntungan darinya. Sekte mana yang harus aku ikuti, dia pikir. Dia tidak tahu harus berpikir apa. Dari apa yang dia tahu, ada klan iblis kuno, sekte Taking, sekte Lei, klan Bugu, klan binatang kuno, dan klan Xuan kuno. Memilih sekte atau klan untuk bergabung sangat penting. Dia segera mengecualikan klan iblis kuno. Bergabunglah dengan Tian Dao Yuan. Seseorang berteriak dengan dingin. Ekspresi Jeston jatuh. Kamu siapa? Tunjukkan dirimu. Teriak Jeston, melihat sekeliling dengan waspada. Perlahan, seorang pria berpakaian hitam muncul di depannya. Dia mengenakan topi bambu anyaman, dan kinya sedingin es dan suram. Dao Ling. Jeston menatapnya dengan marah. Ini aku, kata Dao Ling, tersenyum netral saat melepas topi bambu anyamannya. Jeston mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin, kamu Cui Qiang. Cui Qiang sudah mati. Aku Dao Ling sekarang, pewaris tubuh kegelapan, kata Dao Ling dengan murung. Karena kamu adalah pewaris tubuh kegelapan, maka kamu adalah Cui Qiang. Aku tahu itu, Jeston menyatakan dengan tegas. Di masa lalu, dia tahu Cui Qiang. Hehe, jiwa yang telah dipindahkan ke tubuh baru dapat mengingat hal-hal. Tanya Dao Ling, tersenyum mengejek. Ekspresi Jeston jatuh, dan jantungnya mulai berdebar. Dia mengepalkan tangannya dan kinya menjadi sedingin es. Apa yang kamu inginkan? Jangan khawatir. Aku baru saja datang untuk mengundang kamu bergabung dengan Tian Dao Yuan. Meskipun aku membenci orang yang memiliki tubuh terang, aku tahu kamu bukan Jeston yang sebenarnya, jadi aku merasa jauh lebih baik. Petik 2. Bagaimana kamu tahu aku bukan Jeston yang asli? Tanya Jeston dingin. Hehe, sederhana. Mr. Time membawamu ke sini. Klaim Dao Ling, tertawa geli di Jeston. Jeston menggigil. Itu adalah rahasia yang telah dibagikan hanya dengan Lin Feng. Kenapa orang lain tahu tentang itu? Lin Feng tidak akan pernah memberitahu siapapun rahasianya. Jadi hanya ada satu penjelasan. Mr. Time. Kamu tahu Tuan Waktu. Dia memberitahumu tentang aku, kata Jeston. Kamu ingin tahu yang sebenarnya? Dao Ling tertawa. Ya, Jeston mengangguk, tetapi dia tetap waspada.
Bergabunglah dengan Tian Daoyuan dan kamu akan mempelajari segalanya. Kata Daoling, tersenyum dengan acuh tak acuh. Apa yang akan dibawa Tian Daoyuan kepadaku? Hanya hal-hal baik, dan bahkan lebih untuk Lin Feng, karena Tian Daoyuan adalah alasan keberadaan kamu, Daoling tersenyum. Keberadaan kita, Jeston heran dan bingung. Dia tidak mengerti apa artinya itu. Aku tahu kamu tidak mengerti, jadi bergabunglah dengan Tian Daoyuan dan kamu akan belajar. Puan waktu adalah bagian dari Tian Daoyuan. Tanya Jeston. Daoling tersenyum, tidak memberikan jawaban. Itu semua rahasia. Jeston akan belajar kebenaran hanya jika dia bergabung dengan Tian Daoyuan. Selain itu, jika Jeston bergabung dengan Tian Daoyuan, Lin Feng mungkin bergabung segera setelah itu, juga. Mungkin mereka tidak bisa melarikan diri dari takdir. Bab 822, Sekte Misterius. Dipersembahkan oleh Rudy Chandra. Guru, apakah kamu pikir orang tua aku dalam bahaya? Tanya Jiang Xuan. Mereka hampir berada di Langxie City. Dalam waktu kurang dari setengah jam, mereka akan tiba di Lang Barat Xie. Jiang Xuan semakin khawatir saat mereka semakin dekat. Lin Feng tampak muram. Dia tidak bisa memastikan bahwa orang-orang dari Langxie City aman di bawah pendudukan Lei Sek. Dia tidak tahu apa yang mereka lakukan di sana. Apakah mereka membunuh orang, atau mereka hanya menindas dan memenjarakan mereka? Jangan khawatir. Mereka akan baik-baik saja. Percayalah, kata Lin Feng. Dia tidak bisa menunjukkan pada Jiang Xuan dia khawatir. Dia tidak ingin bocah itu panik. Bagaimanapun, dia masih anak-anak. Tidak peduli apa, dia tetap berpikir seperti anak kecil. Jiang Xuan mengangguk dan mengikuti Lin Feng. Lin Feng memegang tangan bocah itu dan mereka terbang ke arah Lang Barat Xie. Setengah jam kemudian, mereka tiba di kota yang indah dan mulia. Itu tidak berubah, sebaliknya, itu terlihat lebih indah daripada sebelumnya. Lin Feng terkejut. Meskipun Lin Feng belum pernah ke Lei Sekte, dia sudah merasakan Qi Lei Ben dan Lei Kui, dan tidak merasakan guntur Qi di kota Langxie. Sebaliknya, dia bisa merasakan Qi spiritual yang sejuk, yang mengguncang kekuatan spiritual genesis Lin Feng. Aneh, bisik Lin Feng. Dia terus terbang menuju ibu kota Langxie City. Dia ingin tahu apa yang sedang terjadi di sana, dan pergi ke ibu kota adalah cara terbaik untuk menilai situasi. Lin Feng memikirkan Tian Fan dan Dewa Tertinggi Xie. Dia juga ingat bahwa dia telah setuju untuk memberikan kepada Tuhan Xie bagian dari hidupnya untuk menyelamatkan Tian Fan. Meskipun mereka tidak melangkah lebih jauh dengan itu, Dewa Tertinggi Xie tidak bisa memastikan dia bisa mengalahkan Lin Feng lagi, jadi dia mungkin tidak akan berani membunuh Tian Fan. Apakah dia akan melihat Tian Fan di sana? Tidak mungkin tahu. Berpikir tentang itu, Lin Feng terbang lebih cepat. Gerbang utama istana pemerintah terbuka. Ada beberapa penjaga, semuanya terlihat kuat dan kuat. Mereka tampaknya tidak khawatir dengan kehadiran Lei Sekte. Apa yang sedang terjadi? Lin Feng punya lebih banyak dan lebih banyak keraguan. Para murid memperhatikan Lin Feng dan tiba-tiba tampak serius. Mereka mengangkat tombak mereka dan menghentikannya. Pangeran, tolong tinggalkan istana pemerintah, kata pemimpin penjaga dengan tegas namun sopan. Dia tidak ingin mempermalukan Lin Feng. Kami ingin masuk, kata Lin Feng tanpa ekspresi. Ekspresi penjaga itu membeku ketika dia bertanya, kamu ingin masuk? Apakah ada masalah? Tanya Lin Feng ragu. Penjaga itu tampak bingung dan berkata, apakah kamu tidak tahu bahwa kita ditempati oleh sekte kuno? Aku tahu. Kamu tahu dan kamu masih ingin masuk. Mereka tidak sebaik pemimpin kita. Mereka akan membunuhmu jika kamu masuk, kata penjaga itu dengan netral. Dia terkejut bahwa Lin Feng masih ingin masuk. Dia tidak tahu mengapa Lin Feng begitu berani. Aku tahu, jadi mengapa aku tidak bisa masuk? Lin Feng tersenyum. Para penjaga semua menggelengkan kepala. Mereka hanya mengira dia gegabah. Baiklah, karena kamu benar-benar ingin masuk, silakan. Kata penjaga itu, tersenyum kecut. Karena Lin Feng tidak keberatan mati, mengapa menghalanginya dari pergi? Mereka tidak akan merasa bersalah, karena mereka telah memperingatkannya. Para penjaga membuka jalan. Terima kasih. Juga, karena Langxie City tidak ada lagi, mengapa kamu masih bekerja sebagai penjaga? Tanya Lin Feng dengan rasa ingin tahu. Kenapa kita tidak? Satu-satunya hal yang telah berubah adalah bahwa para pemimpin Langxie City bukan lagi Jiangs. Tidak ada lagi. Kami masih harus bekerja untuk makan dan hidup, kata penjaga dengan santai. Bagi mereka, tidak ada yang berubah. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia mengerti. Ketika Jiang Xuan melakukannya, dia juga diyakinkan bahwa keluarganya baik-baik saja. Di mana Jiang sekarang? Tanya Lin Feng serius. Para penjaga bersiaga. Mereka memandang Lin Feng dengan waspada dan bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Mengapa kamu begitu khawatir tentang mereka? Petik 2. Aku hanya seorang musafir. Aku ingin istirahat. Maaf telah mengganggu kamu, kata Lin Feng ketika dia melihat ekspresi mereka. Dia memasuki kota dengan Jiang Xuan. Dia akan bisa menilai situasi dengan matanya sendiri.
Jiang Xuan dan Lin Feng memasuki kota dan menghadapi jembatan dengan aliran jernih yang mengalir lambat di bawahnya. Setelah waktu yang singkat, mereka tiba di depan istana emas utama. Gerbang istana terbuka, dan tidak ada seorang pun di ruang pertemuan. Lin Feng dan Jiang Xuan memasuki ruangan. Lin Feng ingat tempat itu, tetapi sepertinya tidak terlalu akrab lagi. Mengenai Jiang Xuan, dia tidak memiliki perasaan yang akrab sama sekali, karena dia belum pernah ke istana utama Langxie Barat, dia hanya tahu istana Langxie Timur. Mereka memasuki ruang pertemuan. Itu tidak banyak berubah, tetapi ki di dalamnya lebih kuat. Itu membuat orang merasa lebih kuat. Jelas bahwa Langxie City diduduki, bahkan jika perbedaannya tidak kentara. Lin Feng melirik, dia benar-benar tidak mengerti mengapa Lei Sekte menyukai tempat ini. Ketuk, ketuk. Lin Feng mendengar beberapa langkah. Mereka kuat, yang berarti itu adalah seorang kultivator yang kuat. Ekspresinya mengeras. Dia mendorong Jiang Xuan di belakangnya dan menatap orang yang baru saja muncul. Siluet itu secara bertahap menjadi lebih jelas dan lebih jelas. Lin Feng tidak mengenal mereka. Itu adalah seorang pria parubaya mengenakan jubah biru, dengan rambut coklat muda pendek. Dia terlihat agak rata-rata, tanpa ciri khas. Satu-satunya hal yang bisa dipikirkan Lin Feng untuk mengingat wajahnya adalah bahwa pria itu memiliki mata kecil. Lin Feng. Lin Feng terkejut karena pria itu mengenalnya. Apa yang sedang terjadi? Kamu siapa? Kamu bukan dari Lei Sekte? Tanya Lin Feng dingin. Pria itu tidak memiliki ki peledak yang sama dengan anggota Lei Sekte. Ki-nya mirip dengan ki di dalam aula pertemuan. Itu adalah ki spiritual yang membuat orang merasa riang dan bahagia, santai dan gembira. Lei Sekte, bukankah mereka di Langxie Timur? Tertawa pria itu sebagai balasan. Ekspresi Lin Feng jatuh. Sekte Lei menduduki Langxie Timur. Bagaimana dengan Lang Barat Xie, kalau begitu? Pria itu dari sekte lain. Bagaimana itu bisa terjadi? Lin Feng khawatir. Pada saat yang sama, dia bahkan lebih khawatir. Keluarga Jiang Xuan mungkin tidak bersenang-senang dibandingkan dengan keluarga Jiang Yize, yang dapat terus bekerja dan hidup seperti biasa. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam dan mencoba untuk tenang. Jika dia khawatir, ki-nya menjadi tidak stabil, dan Jiang Xuan mungkin menyadarinya, jadi dia harus tetap tenang. Karena kamu bukan dari Lei Sekte, kamu sekte mana sejak saat itu? Tanyanya. Hehe, aku bukan dari sekte menyebalkan seperti Lei Sekte. Aku tidak bisa memberitahu kamu nama sekte aku, karena kami belum mengumumkan kemunculan kami di dunia ini. Tapi aku bisa memberitahumu bahwa kita setidaknya sekuat Tai Sekte. Kamu tahu seberapa kuat sekte Tai King Sekte? Jika Tai King Sekte mengatakan mereka adalah sekte terkuat kedua, maka kita akan menjadi yang pertama. Bagaimanapun juga, sekte aku tidak berarti kamu membahayakan. Baiklah, pokoknya, kamu bisa pergi sekarang. Aku sudah cukup banyak memberitahumu, pria itu menyeringai. Lin Feng menatap pria itu. Suasananya terasa berat. Setelah waktu yang lama, Lin Feng mengangguk dan berkata, baiklah. Sampai jumpa, aku tidak bermaksud mengganggu kamu. Petik 2. Kamu tidak. Di masa depan, jika kamu ingin datang ke sini, atau jika kamu dalam bahaya, kamu bisa datang kapanpun kamu mau. Kami akan selalu menyambut kamu. Juga jangan tanya apapun pada para murid Lang Barat Xie, mereka juga tidak tahu tentang sekte aku. Pria itu terdengar geli. Lin Feng mengangguk dengan hati-hati dan pergi bersama Jiang Xuan. Babak 823, Lei Sekte. Dipersembahkan oleh Rudi Chandra. Kenapa dia hidup? Mustahil. Ketika Lin Feng meninggalkan istana, para penjaga di pintu masuk heran. Mereka tidak percaya Lin Feng masih hidup. Itu adalah pertama kalinya seseorang masuk dan keluar hidup-hidup. Kamu keluar, tanya pemimpin penjaga, menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa mempercayainya. Apakah ada masalah? Lin Feng bertanya kepada mereka sambil tersenyum. Penjaga itu menggelengkan kepalanya dan kemudian mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya lagi. Lalu dia tersenyum kecut, merasa bodoh. Mungkin tidak ada yang luar biasa. Baiklah, aku yakin kita akan bertemu lagi, kata Lin Feng dengan tenang. Dia menepuk pundak penjaga dan pergi dengan Jiang Xuan. Para penjaga tercengang. Mereka benar-benar tidak percaya Lin Feng masih hidup. Ada yang aneh. Tidakkah menurutmu dia terlihat familiar? Tanya salah seorang penjaga tiba-tiba dengan suara bergetar. Ketika penjaga itu mendengar itu, dia tidak mengerti, apa? Dia tampak seperti Lin Feng. Lin Feng. Maksudmu orang yang dengan cepat menjadi terkenal di Langxie City? Tanya penjaga itu. Ekspresinya berubah seketika. Dia mencoba mengingat wajah Lin Feng. Dia tiba-tiba tampak bersemangat. Itu benar-benar Lin Feng. Tidak heran dia keluar hidup-hidup. Dia mungkin satu-satunya yang bisa masuk dan kembali hidup-hidup, kata salah seorang penjaga, mengangguk setuju. Dia dan Tian Fan. Guru, aku takut, kata Jiang Xuan. Dia berada di pelukan Lin Feng saat mereka terbang. Meskipun dia bukan anak kecil lagi, dia tampak sangat rapuh dan lemah. Dia khawatir karena dia telah belajar Lang Barat Xie dan Lang Timur Xie tidak diduduki oleh kelompok berpengaruh yang sama.
Tidak ada yang tahu apa yang Lei Sekte lakukan terhadap keluarganya. Bagaimana jika mereka mati? Lin Feng mencoba menghibur Jiang Xuan. Sebelum tahu seperti apa situasi sebenarnya di kota Langxie, Jiang Xuan tidak akan tenang, jadi Lin Feng tidak tahu harus mengatakan apa padanya. Setelah beberapa jam, mereka akhirnya tiba di langit di atas perbatasan Langxie Timur. Mereka bahkan belum di kota, dan Lin Feng bisa merasakan ki yang eksplosif dan padat. Lin Feng tidak terpengaruh, tapi Jiang Xuan ingin pergi dari pelukan Lin Feng, dan pergi dan menyelamatkan orang tuanya. Lin Feng memperhatikan ada sesuatu yang salah sehingga ia melepaskan kekuatan spiritual Genesis di sekitar tubuh bocah itu. Dia sekarang berada di ruang kecil yang terisolasi dari ledakan ki, dan kembali normal. Lin Feng mendarat di jalan. Kali ini, dia tidak seberuntung di Lang Barat Xie. Beberapa orang menatapnya dengan marah. Bocah kecil, pergi. Kalau tidak, kami tidak keberatan membunuh kamu. Petik 2. Lin Feng berjalan melewati penginapan dan seorang pria parubaya yang berdiri di sana berteriak pada Lin Feng. Lin Feng terkejut, dan menatapnya dengan ragu. Dia tidak menyinggung lelaki itu, jadi mengapa dia menyerangnya secara lisan? Kamu berani menatapku, kamu ingin mati, teriak pria itu dengan marah. Matanya menjadi merah dan dia menuduh Lin Feng. Kencing, teriak Lin Feng. Apapun yang terjadi, dia tidak bisa membiarkan siapapun terbiasa berbicara dengannya seperti itu. Lin Feng melemparkan tendangan ke arah pria itu, dia terpesona. Dia menabrak dinding penginapan dan jatuh pingsan. Mereka yang menyaksikannya heran dan takut. Mereka tidak berani memprovokasi Lin Feng lagi. Lin Feng menatap pria tak sadar itu dengan dingin. Ki pria itu perlahan menghilang. Setelah beberapa menit, dia kembali sadar dan melirik. Apa yang terjadi? Tanya pria itu, mencoba berdiri. Ada tanda kaki merah besar di wajahnya dari tendangan Lin Feng. Lin Feng meliriknya dengan dingin. Pria itu tampak bingung. Kamu ingin menyerangku, kata Lin Feng dengan acuh tak acuh. Pria itu menatap Lin Feng dan ekspresinya tampak bingung. Dia ingin memukul Lin Feng. Bagaimana itu mungkin? Mengapa dia menyerang seseorang yang tidak menyinggung perasaannya? Bagaimana mungkin? Mengapa aku harus menyerang siapapun tanpa alasan? Kata pria itu, menggelengkan kepalanya dalam kebingungan. Lin Feng tidak punya waktu untuk menjelaskan apapun kepadanya. Dia segera berjalan pergi dengan Jiang Xuan, menuju ke istana utama. Lin Feng melihat banyak orang di sepanjang jalan yang ki-nya tidak stabil. Mata mereka dipenuhi dengan ledakan ki. Lin Feng secara bertahap mengerti bahwa ledakan ki di kota telah mempengaruhi semua orang di Langxie City. Lin Feng membawa Jiang Xuan ke istana utama. Patung kura-kura hitam dan burung vermilion masih ada di kedua sisi gerbang, tetapi tidak ada penjaga. Suasananya sangat berbeda dengan suasana di Lang Barat Xie. Ki meledak di sini, dan orang-orang sulit bernapas. Guru, aku takut, kata Jiang, mengangkat kepalanya. Matanya berbinar, sebuah ledakan ki muncul di matanya. Nada bicaranya juga berubah, dia berjuang dengan rasa sakit. Lin Feng mengerutkan kening. Peledak ki menyerang Jiang Xuan, dia harus bereaksi dengan cepat. Dia buru-buru meletakkan tangan kirinya pada bocah itu, dan melepaskan 3 lapis kekuatan spiritual kejadian di sekitar bocah itu untuk melindunginya. Jiang Xuan tiba-tiba tampak lebih tenang, dan tatapan sedih di matanya menghilang. Dia tampak normal lagi. Aku akan menempatkanmu di cincin luar angkasaku untuk saat ini. Aku akan membawa kamu keluar ketika kamu aman, kata Lin Feng kepada Jiang Xuan. Bocah itu setuju dan memasuki cincin Lin Feng. Lalu Lin Feng melintas ke arah pemerintah. Tidak ada penjaga, jadi Lin Feng memasuki istana utama dengan mudah. Interior istana telah benar-benar berubah. Ledakan ki ada di mana-mana. Itu telah mengubah segalanya kekuningan, terutama pohon-pohon, yang tampak sangat kering. Perbedaan antara Lang Langxie dan Lang Langxie luar biasa. Lang Barat Xie jauh lebih beruntung daripada Lang Lang Timur. Setidaknya Lei Sekte tidak secara agresif menginvasi Langxie Barat. Mungkin anggota Lei Sekte hanya bosan dan itulah sebabnya mereka merilis ki yang eksplosif di kota. Pada akhirnya, perang saudara akan dimulai dan orang-orang di Langxie City akan menjadi gila dan saling membunuh. Lin Feng tiba di depan ruang utama istana. Dia tidak bisa berjalan lebih jauh karena ada puluhan orang di depannya, yang semuanya menatapnya dengan dingin ketika dia muncul. Lin Feng melirik Lei Ben dan Lei Kui ada di sana. Tapi dia tidak tahu yang lain. Mereka semua sangat kuat, memiliki kekuatan lapisan dewa tertinggi tingkat 2. Itu sangat luar biasa. Akhirnya, setelah banyak bepergian dan mencari kami di Lang Barat Xie, akhirnya kamu menemukan kami. Kami telah memperhatikan ada orang asing di kota ini, dan kami merasa terhormat dengan kehadiran kamu, Pangeran Lin Feng. Kata Lei Ben, sambil membungkukkan tangan dan tersenyum. Sepertinya kamu sudah mengawasiku, kata Lin Feng tanpa ekspresi. Dia tidak marah karena nada mengejek Lei Ben. Sebaliknya, dia tersenyum lebar. Lei Ben balas tersenyum mengejek dan menjawab, memang. Itu sebabnya kami menyambut kamu dengan hangat. Petik 2. Kenapa kamu melihat orang asing di Langxie City? Apakah kamu tahu semua penduduk kota Langxie? Tanya Lin Feng dengan rasa ingin tahu. Pria misterius Lei Sekte tersenyum,
tetapi tidak menjawab pertanyaan Lin Feng. Lin Feng menjawab pertanyaannya sendiri di kepalanya. Jika Lei Sek tidak mencatat identitas semua orang, mereka tidak akan dapat melihat orang asing di Langxie City. Sepertinya Lei Sekte juga cukup misterius, renung Lin Feng, tersenyum pada puluhan dari mereka. Suasana terisi, seolah-olah kembang api akan meledak. Bab 824, haruskah kita melanjutkan? Dipersembahkan oleh Rudy Chandra. Pangeran Lin Feng, jenius muda dari persaingan besar, apa yang membawamu ke sini? Tanya Lei Ben, tersenyum lebar namun dengan sinis. Bolehkah aku melihat Tuan Lei Jingang? Tanya Lin Feng lugas. Ekspresi Lei Ben membeku. Dia tidak mengira Lin Feng akan datang untuk Lei Jingang. Lin Feng ingin melihat pemimpin Lei Sekte. Apakah itu mungkin, meskipun kamu tidak bisa melihat guruku, kecuali, Lei Ben menyeringai dengan muram. Lin Feng bisa melihat bahwa Lei Ben memiliki niat buruk. Pria itu tidak beramal. Lin Feng tidak punya pilihan lain, karena dia perlu melihat Lei Jingang untuk Jiang Xuan. Dia siap mengambil risiko untuk bocah itu. Jika Lei Jingang mulai tidak menyukai Lin Feng atau merasa tersinggung, maka Lin Feng tidak akan bisa meninggalkan kota Langxie hidup-hidup. Dia akan dikutuk, dan semua orang di Langxie City akan putus asa. Tapi Lin Feng tidak berpikir bahwa Lei Jingang akan melakukan sesuatu yang buruk padanya, karena tidak ada ketegangan antara dia dan Lei Sekte. Satu-satunya hal yang tidak menyenangkan yang terjadi adalah ketika Lin Feng mengalahkan Lei Ben selama kompetisi hebat, tidak ada yang lain. Jika Lei Jingang marah karena itu, maka Lin Feng tidak akan bisa melakukan apapun. Oleh karena itu, Lin Feng memutuskan untuk berterus terang dan segera bertanya apakah dia bisa melihat Lei Jingang. Itu semacam taruhan. Kecuali apa? Bicaralah. Tidak perlu membuang waktu, kata Lin Feng dingin. Lei Ben tersenyum mengejek ketika dia melihat Lin Feng menjadi tidak sabar, kecuali kamu, sendirian, kalahkan 13 muridku. Maka kamu akan dapat melihat guru aku. Petik 2. Maksudmu aku sendirian melawan 13 orang? Tanya Lin Feng. Dia terkejut. Dia memandang 13 murid Lei Ben, yang semuanya adalah dewa tertinggi tingkat 2. Ya, 13 melawanmu. Apakah kamu takut? Tanya Lei Ben. Dia yakin Lin Feng tidak bisa mengalahkan mereka sendirian, itulah sebabnya dia menyarankan sesuatu yang dianggapnya mustahil. Namun, Lin Feng sudah memiliki pertarungan serupa dalam hidupnya. Di Sun Country, dia bahkan bertarung melawan puluhan dewa tertinggi tingkat menengah. Sekarang, dia secara resmi memiliki kekuatan dewa tertinggi tingkat menengah, tetapi dia jauh lebih kuat dari itu. Karena itu, Lin Feng tidak terlalu khawatir. Sebaliknya, dia senang karena Lei Ben memberinya kesempatan. Lei Ben mungkin akan menyesal telah menyarankan itu setelah pertarungan. Berpikir tentang itu, Lin Feng perlahan mengangkat kepalanya dan melihat senyum percaya diri Lei Ben. Lei Ben mencibir pada Lin Feng, menyindir dia tidak cukup berani untuk menerima tantangan ini. Baiklah, aku terima, setuju Lin Feng, mengangguk dan tersenyum percaya diri. Ekspresi Lei Ben menegang. Dia tidak bisa mempercayainya. Lin Feng setuju untuk bertarung melawan 13 sesama muridnya. Lei Ben berpikir Lin Feng cukup berani dan berani. Dia tahu Lin Feng bisa menimbulkan ancaman baginya, tetapi untuk 13 tingkat 2 dewa tertinggi tingkat tinggi. Dia tidak percaya Lin Feng bisa menang sama sekali. Satu-satunya orang yang dia kenal dalam hidupnya yang telah memenangkan pertarungan sendirian melawan sekelompok orang, adalah muridnya yang misterius, yang telah mengalahkan 10 orang. Tetapi tidak 13. Tapi Lin Feng menerima tanpa mempertanyakan sarannya. Lei Ben mulai berpikir bahwa Lin Feng hanya berani dan berani, bahwa ia menerima tantangan karena kesombongan dan kesombongan. Dalam hal agresi dan kekuatan, Lei Ben yakin dia bisa mengukur hingga Lin Feng. Baiklah, karena kamu menerima, sesama murid, bersiaplah, kata Lei Ben, mengangguk dengan tegas. 13 orang mengepalkan tangan dengan keras. Mereka semua tahu bahwa Lei Sekte belum berhasil finish di 6 besar karena Lin Feng telah mengalahkan pria terbaik mereka. Karena itu, mereka marah dan ingin melampiaskannya. Suasana langsung menjadi sedingin es. Tak satu pun dari mereka yang tahu bahwa pada saat itu, Lei Jingang berdiri di atap istana dan menonton pemandangan itu dengan acuh tak acuh. Dia masih bertanya-tanya apakah Lin Feng akan berhasil menang melawan 13 orang atau tidak. Dia tidak tahu bahwa Lin Feng dan Chu Li telah bertukar ratusan serangan di Lunbi Empire dan bahwa pada akhirnya, Lin Feng telah menang. Nah, Lin Feng tidak mengakui dia telah menang, tapi Chu Li menganggap Lin Feng pemenang pertarungan itu. Jika Lei Jingang tahu itu, dia tidak akan bertanya-tanya apakah Lin Feng bisa menang atau tidak melawan 13 orang. Baiklah, mari kita mulai, kata Lin Feng, mengangguk pada 13 orang. Dia sudah siap. 13 orang terkejut bahwa Lin Feng adalah orang yang mengatakan kepada mereka bahwa mereka bisa memulai. Dia bahkan tidak menunggu Lei Ben mengumumkan awal pertarungan. Mereka marah karena mereka pikir Lin Feng melakukannya karena dia meremehkan Lei Ben. Mereka pikir dia cukup sombong. Aku akan memberimu pelajaran yang bagus.
Teriak salah satu dari mereka tiba-tiba, seorang pria berpakaian hitam. Dia menuduh Lin Feng dan melemparkan pukulan. Energi gemuruh bertepuk tangan di sekelilingnya. Dia menggunakan kekuatan penuhnya karena dia ingin mengalahkan Lin Feng secepat mungkin. Xiaoqi, brengsek, teriak Lei Ben dengan marah. Lin Feng bahkan belum punya waktu untuk menjawab. Lei Ben tampak khawatir karena dia tahu seberapa kuat Lin Feng, namun di sini Xiaoqi menyerang dengan berani dan ceroboh. Jika Xiaoqi menyerang sendirian, maka ia akan dikalahkan dan hanya 12 orang yang tersisa, yang bukan rencana Lei Ben. Seperti yang diharapkan, saat Lei Ben berteriak, Xiaoqi mendarat di depan Lin Feng dan melemparkan pukulan. Namun, energinya yang menakutkan hanya membuat Lin Feng nyengir. Dia mengangkat tangan kirinya dan meraih tinju Xiaoqi tanpa berusaha. Bagaimana ini mungkin? Xiaoqi tersentak. Dia mulai berjuang untuk mengambil kembali tinjunya, tetapi dia tidak bisa membebaskan diri dari cengkeraman Lin Feng. Dia tahu dia dalam masalah sekarang. Apa? Nah, sesama murid kamu tidak bisa mengalahkan aku, jadi bagaimana kamu bisa? Pergi dan istirahat, kata Lin Feng, tersenyum sembarangan. Dia membuang Xiaoqi dengan kekuatan mematikan. Xiaoqi menabrak tembok kota, yang kemudian runtuh. Ayo bergandengan tangan untuk menyerang. Teriak orang lain. Setelah melihat Lin Feng menghancurkan Xiaoqi dengan mudah, mereka tahu mereka tidak bisa meremehkannya. Tapi apakah mengitari Lin Feng ada gunanya? Lin Feng hanya tertawa. Aku lelah menunggumu untuk menyerangku. Aku akan menyerang dulu, lalu. Dengan begitu, aku akan dapat melihat Tuan Lei Jingang sesegera mungkin, Lin Feng menyeringai. Dia melintas dan menghilang. Lawan Lin Feng tiba-tiba merasakan kiss dingin es. Oh tidak, bubar, teriak seorang lelaki, wajahnya bengkok. Dia mendorong salah satu teman muridnya ke samping, dan kemudian energi emas yang menakutkan mengelilinginya. Dia tidak punya waktu untuk berteriak sebelum pingsan. Lin Feng melintas dan mendarat di sebelah kafe emas, lalu dia meraih pria yang tidak sadar dan membuangnya. Pria itu menabrak dinding lain, yang juga runtuh. Lanjutkan, ejek Lin Feng, menghilang lagi. Tidak ada yang bisa melihat di mana dia berada, bahkan Lei Ben pun tidak. Hanya Lei Jingang di puncak istana yang bisa melihat Lin Feng bergerak. Di matanya, Lin Feng bergerak perlahan, tapi dia tahu bahwa 13 orang sudah kalah. Lin Feng, jika dia tidak menyerah di kompetisi, dia akan mengalahkan Garuda. Pertarungan akan berakhir dalam waktu kurang dari setengah jam, pikir Lei Jingang, mengerutkan kening. Pertarungan berlanjut, sama sekali tidak ganas, Lin Feng hanya bersenang-senang. Dalam 10 menit, Lin Feng mengalahkan semua orang. Ketika Lei Jingang melihat itu, dia heran. Dia mengira Lin Feng akan membutuhkan 30 menit. Namun, Lei Ben masih berdiri di sana, tercengang. Dia menatap Lin Feng, yang tersenyum padanya. Lin Feng telah mengalahkan 13 sesama muridnya dalam 10 menit. Dia jauh lebih kuat daripada mereka, seorang jenius sejati. Lei Ben menghela nafas. Dia perlu melakukan lebih banyak upaya dan bekerja lebih keras. Lei Ben sekarang mulai meragukan dirinya sendiri. Bisakah dia benar-benar dianggap jenius muda di depan orang-orang seperti Lin Feng, Pangeran Hantu, dan Chuli? Tidak juga. Haruskah kita melanjutkan? Tanya Lin Feng riang. Bab 825, satu syarat. Dipersembahkan oleh Rudi Chandra. Tidak perlu untuk, aku tidak akan mencoba dan menyulitkan kamu lagi, kata Lei Ben tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Lin Feng telah menang. Baiklah, karena seperti itu, bolehkah aku melihat Tuan Lei Jingang? Tanya Lin Feng. Ketika Lei Ben mendengar itu, dia tersipu karena dia mengatakan kepada Lin Feng bahwa dia akan dapat melihat Lei Jingang jika dia mengalahkan 13 muridnya yang lain. Tapi dia sebenarnya hanya mengatakan itu untuk membuat segalanya menjadi sulit bagi Lin Feng. Dia tidak mengira Lin Feng benar-benar akan menang. Sekarang apa yang bisa dia lakukan? Apakah ada masalah? Tanya Lin Feng dengan suram. Apakah Lei Ben berbohong padanya? Lei Jingang baru saja mencoba menipunya. Lei Ben tampak malu dan tetap diam. Dia tidak tahu harus berkata apa. Lei Ben, bawa Lin Feng ke aula utama untuk menunggu. Teriak suara yang kuat pada saat itu. Itu adalah suara yang paling menakutkan yang pernah didengar Lin Feng dalam hidupnya. Lei Ben bersukacita ketika dia mendengar suara Lei Jingang datang untuk menyelamatkannya. Dia memandang Lin Feng dan berkata dengan tergesa-gesa, "Guru aku mengatakan kamu bisa pergi dan menunggunya di aula utama. Aku akan membawamu ke sana." Petik 2. Dia berbicara dengan tergesa-gesa sehingga Lin Feng tidak akan mempermalukannya. Lin Feng mendengus dan menggelengkan kepalanya. Lei Ben telah berusaha membuat segalanya menjadi sulit baginya, dia agak picik, tapi Lin Feng tidak marah padanya. Lin Feng mengikutinya ke ruang utama. Lalu Lei Ben memberinya kursi dan Lin Feng duduk untuk menunggu. Lei Ben segera pergi karena merasa canggung. Dia meminta 13 sesama muridnya untuk menonton Lin Feng, tetapi mereka hanya menatapnya dengan kagum. Mereka hanya pernah mendengar beberapa hal tentang Lin Feng di masa lalu, jadi mereka tidak tahu seberapa kuat dia sebenarnya, tapi sekarang mereka tahu. Mereka sekarang mengerti perbedaan antara jenius muda dan orang muda biasa.
Itu sangat besar. Waktu berlalu dengan lambat. Lin Feng ingat bahwa ketika dia tiba, itu siang, tapi sekarang 6 jam sudah berlalu dan sudah mulai gelap di luar. Dia sudah bisa melihat bulan dan 1 atau 2 bintang di langit. Penjaga kota juga menyalakan obor di kota. 13 murid menjadi sakit dan lelah menunggu. Mereka ingin keluar dan bersenang-senang di kota. Lei Sekte telah hidup dalam bayang-bayang untuk waktu yang lama, sekarang, mereka keluar dan mereka ingin bersenang-senang setiap hari. Lin Feng memperhatikan ekspresi mereka dan tertawa. Dia tidak terburu-buru, orang-orang yang bertanggung jawab mengawasinya. Jika kamu ingin pergi, pergi saja, jangan khawatir tentang aku, kata Lin Feng tersenyum pada mereka. Kurasa kita tidak bisa, cemberut Xiaoqi tetapi dia tidak bisa menyembunyikan keinginannya, semua orang bisa melihat dia benar-benar ingin pergi. Lin Feng tertawa dengan acuh tak acuh, oh, baiklah, karena kamu tidak ingin pergi, maka tetaplah di sini bersamaku. Dia berhenti memandang Xiaoqi. Lin Feng yakin bahwa Xiaoqi akan pergi dalam waktu 5 detik. 1, 2. Kakak Lin Feng, aku pergi, kata Xiaoqi. Dia pergi lebih cepat dari yang dipikirkan Lin Feng. Dia melarikan diri dan menghilang dalam kegelapan. 12 lainnya menatap Lin Feng. Ayo, tidak perlu menunggu di sini, jika kamu ingin pergi, lakukan saja. Kota ini milikmu, apa kamu pikir aku ingin melakukan hal buruk di sini? Lin Feng menyeringai. Kedua belas pria itu tampak bahagia, dan bergegas pergi seperti Xiaoqi. Lin Feng menyaksikan mereka pergi dan terus menunggu, mengetuk sandaran tangan kursi dengan ujung jari-jarinya. Tuan, meskipun aku tidak bisa mendeteksi keberadaanmu, aku yakin kamu memperhatikanku. Aku yakin kamu tahu mengapa aku ada di sini juga, kata Lin Feng, melirik ke sekeliling. Dari sudut pandang orang luar, itu tampak aneh karena sepertinya dia berbicara sendiri. Tuan, aku mengalahkan Lei Ben selama kompetisi hebat dan karena aku, tidak ada anggota Lei Sekte yang masuk dalam 6 besar. Aku sangat menyesal tentang itu, tetapi pada akhirnya, itu tidak ada yang dramatis. Lei Sekte telah menghabiskan waktu di Langxie City, jadi kamu tahu bagaimana hubungan seperti apa yang dimiliki Langxie City dan aku. Pangeran muda Langxie City adalah murid aku, jadi aku harap kamu tidak melukai keluarganya. Tuan, aku tidak memohon kamu untuk mengembalikan kota itu kepada mereka. Aku tahu itu tidak mungkin. Aku hanya berharap kamu dapat membebaskan anggota keluarganya dan guru aku, Dewa Tertinggi Zidian, kata Lin Feng dengan jujur. Dia berani datang sendiri, yang membuktikan dia jujur dan tegas. Lei Jingang mungkin akan menerima penjelasan Lin Feng. Lin Feng selesai berbicara, apakah Lei Jingang akan menjawab segera atau tidak, itu adalah cerita lain. Namun, Lin Feng tahu bahwa pria itu tidak akan menempatkannya di kamar dan pergi begitu saja. Dia telah mengalahkan ke-13 murid, cukup untuk menarik perhatian Lei Jingang. Dia hanya tidak mengerti mengapa Lei Jingang menempatkannya di ruangan ini dan tidak muncul. Lei Jingang mungkin ingin melihat dalam pikiran Lin Lin. Namun, Lin Feng tidak menganggapnya perlu. Bocah kecil, kamu akhirnya berbicara denganku. Haha, teriak Lei Jingang, menyela pikiran Lin Feng. Dia tertawa keras. Lin Feng terkejut. Dia melihat sekeliling dan melihat Lei Jingang berjalan menuju aula utama. Dia memegang tangannya di belakangnya dan tersenyum. Lin Feng buru-buru berdiri dan membungkuk tangan, lalu berteriak, tolong maafkan aku atas keberanian aku, Tuan. Haha, panggil aku Lei Jingang, tidak perlu memanggilku Tuan, Lin Feng. Petik 2. Aku tidak akan berani, Tuan. Aku akan memanggil kamu Tuan, kamu bisa memanggil aku Lin Feng, kata Lin Feng, menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Dia yakin bahwa Lei Jingang berusaha melihat apakah Lin Feng berani tidak menghormatinya. Haha, kamu anak yang pintar, kata Lei Jingang, tertawa lagi. Baiklah, Lin Feng, aku tahu mengapa kamu ada di sini, tapi aku akan melepaskan Dewa Tertinggi Zidian hanya dengan satu syarat, kata Lei Jingang, tersenyum tegas. Lin Feng tahu dia tidak punya pilihan. Lin Feng tetap diam selama beberapa detik. Dia tidak ingin Lei Jingang membimbingnya, tetapi dia harus melakukan yang terbaik untuk Jiang Xuan dan Zidian. Untuk bocah itu, ia harus menyingkirkan harga dirinya. Tolong katakan padaku apa yang kamu ingin aku lakukan, dan aku akan melakukan yang terbaik, jawab Lin Feng, mengangkat kepalanya. Dia memandang Lei Jingang dengan tegas. Lei Jingang tersenyum lebar, seolah-olah dia berhasil dalam skema jahat. Bab 826, Percakapan. Dipersembahkan oleh Rudy Chandra. Aku hanya ingin kamu tinggal di Lei Sekte sebentar untuk melatih murid-muridku. Berperang melawan mereka dan tunjukkan pada mereka bahwa ada orang yang lebih kuat dari mereka. Lei Sekte baru saja muncul di tempat terbuka, seperti yang kamu tahu. Para jenius muda dari Lei Sekte bangga dan sombong. Mereka pikir mereka dapat mengalahkan siapapun di dunia ini karena mereka tidak memahami urusan dunia. Kamu adalah orang yang sempurna untuk membantu mereka menjadi dewasa dan lebih kuat. Bagaimana menurut kamu? Apakah kamu menerima? Tanya Lei Jingang,
tersenyum penuh semangat. Lin Feng mengerutkan kening. Dia bingung. Dia tidak mengira Lei Jingang akan memintanya untuk hal seperti itu. Bantu murid-muridnya. Mengapa dia tidak membawa murid-muridnya ke kompetisi hebat? Dengan begitu, mereka akan melihat orang yang sangat kuat dan akan mengerti. Lei Jingang tahu apa yang dipikirkan Lin Feng, dia tersenyum dan berkata, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Mengapa aku tidak membawa mereka ke kompetisi? Mengapa aku tidak membawanya? Petik 2. Lin Feng mengangguk. Tebakan Lei Jingang akurat. Lei Jingang menjelaskan dengan riang, jika aku membawa mereka keluar, semua orang akan melihat seberapa kuat para jenius muda dari Lei Sekte, yang tidak akan baik bagi kita. Itu bahkan bisa berbahaya. Aku tidak ingin mengekspos jenius muda Lei Sekte sebelum mereka cukup kuat untuk melindungi diri mereka sendiri dan Sekte. Petik 2. Lei Jingang waspada dan serius. Dia benar-benar berharap bahwa Lin Feng akan tinggal di Lei Sekte untuk sementara waktu dan melatih para murid Sekte. Tuan, aku bisa setuju, tetapi kamu harus memahami satu hal, ketika bunga berada di ruangan yang nyaman dan hangat, mereka tumbuh dengan cepat, tetapi ketika kamu menempatkan mereka dalam badai salju, mereka mati dengan cepat. Jika kamu menempatkan mereka dalam badai salju dan membiarkannya tumbuh di sana, maka mereka menjadi sangat tahan. Aku tidak ingin sesumbar, tetapi aku telah mengalami kesulitan selama ratusan tahun. Bahaya membuat aku tumbuh dewasa, menjadi lebih kuat, aku hampir mati berkali-kali. Roh primordial aku bahkan dihancurkan satu kali, tetapi dewa tertinggi membangkitkan aku kembali. Kamu mungkin mendengar apa yang terjadi pada aku, Xiemu dari klan iblis kuno mencuri tubuh primal chaos aku dan memberikannya kepada Xie Dian. Karena itulah aku membunuh Xie Dian, aku ingin membalas dendam. Aku memberitahu kamu hal-hal ini untuk menunjukkan kepada kamu bahwa untuk menjadi kuat, kamu harus bekerja keras. Sekte Lei tidak membutuhkan ratusan dewa tertinggi tingkat tinggi yang relatif kuat, itu membutuhkan hanya satu, seorang kultivator yang bisa menjadi dewa tertinggi tingkat tinggi yang luar biasa, kata Lin Feng. Dia tidak keberatan tinggal di sana dan melatih beberapa jenius muda, itu tidak akan memiliki dampak negatif pada hidupnya, karena dengan melatih orang lain, dia juga akan menjadi lebih kuat. Dia mengatakan hal-hal itu untuk kebaikan Lei Sekte itu sendiri. Lei Jingang dengan tenang mendengarkan Lin Feng. Dia menghela nafas di dalam, berpikir bahwa tidak heran kalau Lin Feng telah menjadi terkenal. Mengapa tidak ada yang seperti Lin Feng di Lei Sek, menghela nafas Lei Jingang pada dirinya sendiri. Bocah kecil, aku tahu semua itu, kata lelaki tua itu. Dia telah hidup selama puluhan ribu tahun. Dia telah melalui banyak kesulitan lebih dari Lin Feng, dan alasan mengapa tidak ada murid seperti Lin Feng di Lei Sekte adalah bahwa mereka telah hidup terisolasi dari masyarakat untuk waktu yang sangat lama. Kebanyakan orang di Lei Sekte menjadi egois, bangga, dan sombong. Lin Feng adalah alat yang sempurna untuk membuat orang-orang mengerti kesulitan apa itu. Kamu mengerti apa yang aku inginkan, kata Lei Jingang, tersenyum lebar. Itu adalah pertama kalinya dia berbicara dengan seorang pria muda begitu lama. Dia cukup senang bertemu Lin Feng. Ketika Lin Feng mendengarnya, dia mengerti. Dia telah melupakan beberapa hal, Lei Sekte telah ada untuk waktu yang sangat lama dan tidak pernah dihancurkan, yang berarti para jenius mudanya benar-benar kuat, tetapi hidup terisolasi dari masyarakat adalah masalah bagi siapapun. Apa yang perlu dilakukan Lin Feng adalah mengingatkan orang-orang itu bahwa ada orang lain di dunia, mereka tidak sendirian, dan ada banyak orang lain yang sangat kuat. Tuan, karena kamu mengerti, aku tidak punya alasan untuk menolak permintaan kamu, mengangkat bahu Lin Feng. Haha. Baik, baik. Aku tidak sabar untuk melihat kamu memberi pelajaran yang baik kepada murid-murid yang keras kepala dan sulit diatur itu, kata Lei Jingang dengan riang. Dia sangat bahagia, dia akhirnya menemukan seseorang yang cocok untuk tugas itu. Tapi Tuan, kamu harus mengerti bahwa aku tidak akan meremehkan mereka. Beberapa orang mungkin akan terluka. Lin Feng mulai, tapi dia bahkan tidak harus menyelesaikannya sebelum Lei Jingang memotongnya. Apapun yang terjadi, aku tidak akan menyalahkanmu, bahkan jika orang mati. Aku hanya ingin kamu menyiksa mereka dan menunjukkan kepada mereka bahwa mereka harus kuat dan termotivasi. Petik 2. Siksa mereka. Lin Feng menyeringai, matanya berkedip bahagia. Lei Jingang hampir menyesali apa yang baru saja dikatakannya. Jika Lin Feng membunuh beberapa jenius muda dari Lei Sekte, itu akan menjadi bencana, Lei Sekte akan melemah. Tetapi karena Lei Jingang sudah mengatakan itu, dia tidak bisa membalas kata-katanya. Dia hanya bisa berdoa dan berharap tidak ada yang ekstrim akan terjadi. Mereka terus berbicara. Lei Jingang memanggil para jenius muda dari Lei Jingang sebagai anak laki-laki. Lin Feng terkejut, para jenius muda dari Lei Sekte mungkin berusia ribuan, atau bahkan puluhan ribu tahun, apakah Lei Jingang tahu berapa umur Lin Feng? Baru berusia beberapa ratus tahun. Orang-orang itu sudah tua jika dibandingkan dengan dia. Tetapi bagi Lei Jingang, mereka masih muda. Tuan, aku ingin pergi dan melihat dewa tertinggi Lang Xie dan dewa tertinggi Zidian, kata Lin Feng setelah lama.
Dia telah setuju untuk memenuhi permintaan Lei Jingang, jadi dia tidak ragu dan meminta untuk melihat dua dewa tertinggi. Lei Jingang tidak punya alasan untuk menolak. Dewa tertinggi Langxie dan dewa tertinggi Zidian sama sekali tidak mengancam Lei Sek. Lei Jingang memiliki kekuatan lapisan kultivasi legendaris, ia tidak takut pada dewa tertinggi. Dia juga tidak terlalu peduli dengan keluarga Jiang. Selama Lin Feng tidak menimbulkan masalah, semuanya baik-baik saja. Lei Jingang hanya khawatir tentang Lin Feng. Dia tidak ingin Lin Feng menjadi ancaman bagi Lei Sekte. Lin Feng sudah membunuh beberapa dewa tertinggi tingkat 3, sehingga dia bisa bersaing dengan beberapa pembudidaya terkuat di dunia. Dia juga akan dengan mudah menembus lapisan budidaya legendaris di beberapa titik. Lei Jingang bertaruh pada Lin Feng untuk Lei Sek. Jika mereka memiliki hubungan yang baik dengan Lin Feng, maka Lei Sekte akan dapat berkolaborasi dengannya di masa depan. Lebih baik memiliki kultivator yang kuat sebagai sekutu, itulah yang dipikirkan Lei Jingang. Dia tidak bodoh. Jika dia tidak akan pernah berhasil membawa Lei Sekte kembali berkuasa. Dari ribuan sekte dan klan kuno di zaman kuno, tidak banyak yang selamat, tetapi Lei Sekte memiliki. Bocah kecil, ini adalah jimat dunia. Tempelkan di dunia yang terisolasi, dan dunia yang terisolasi ini akan terbuka sendiri, kata Lei Jingang, mengeluarkan jimat emas dan memberikannya kepada Lin Feng. Itu berisi ki yang luar biasa. Lin Feng mengambilnya dan tiba-tiba memiliki kesan meridiannya akan meledak. Seberapa kuat? Lin Feng memandang Lei Jingang. Lei Jingang tersenyum ceria. Lin Feng tahu bahwa pria itu sedang mengujinya lagi. Lin Feng menyeringai dan menutup matanya. Kemudian dia melepaskan kekuatan untuk menekan kekuatan jimat. Terima kasih, Tuan, kata Lin Feng, tersenyum puas. Lei Jingang tersentak. Lin Feng luar biasa. Lei Jingang yakin dia telah membuat keputusan yang tepat hari ini. Mereka berada di halaman tempat muridmu tinggal, kamu bisa pergi ke sana. Babak 827 menakjubkan. Dipersembahkan oleh Rudy Chandra. Lin Feng mengambil jimat dan meninggalkan aula utama. Dia pergi ke halaman tempat Jiang Xuan dulu tinggal. Sebelum tiba, dia merasakan energi pelindung yang luar biasa. Jika ada yang mencoba masuk menggunakan kekuatan, mereka akan terbunuh. Itu adalah dunia yang terisolasi yang diciptakan oleh Lei Jingang menggunakan kekuatan lapisan budidaya legendaris. Tanpa jimat, yang juga merupakan kunci menuju tempat itu, tidak ada yang bisa membobolnya. Lin Feng tidak tahu hal-hal seperti apa di dalam, karena itu adalah dunia yang terisolasi. Dia hanya bisa melihat kabut biru bergolak dari luar. Lin Feng memegang jimat itu dengan kuat. Pada saat yang sama, dia juga meminta Jiang Xuan keluar dari cincinnya. Jiang Xuan muncul dan melihat ke arah halaman. Guru, apakah orang tua aku baik-baik saja? Tanya Jiang Xuan bersemangat. Lin Feng tersenyum dan mengangguk. Menurut apa yang dikatakan Lei Jingang kepadanya, semua orang baik-baik saja. Lin Feng mengangkat jimat dan menempelkannya ke kabut biru. Dia mendengar suara berderak dan patah, seolah-olah tulang direbus dan dihancurkan. Setelah itu, kabut biru tersebar. Jiang Xuan berlari ke halaman. Ibu, ayah, teriak Jiang Yitian, berlari secepat yang dia bisa. Beberapa orang muncul di depan mereka. Lin Feng mengenal mereka semua, Jiang Yitian, dewa tertinggi Langxie, ibu Jiang Xuan, dan dewa tertinggi Zidian. Xuan kecil, sayangku. Ketika ibu Jiang Xuan melihat anaknya, dia menangis dan mengambil putranya dalam pelukannya. Dewa tertinggi Langxie tersentuh. Dia tampak jauh lebih tua daripada di masa lalu. Dia belum melihat Jiang Xuan untuk waktu yang lama, dan cucunya sudah memiliki kekuatan lapisan ketiga Kaisar Ilahi. Dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa tinggal bersama Lin Feng bermanfaat. Dewa tertinggi Langxie mengangkat matanya dan menatap Lin Feng. Dia menduga Lin Feng sudah menjadi Tuhan tingkat tinggi tingkat 1, dia jenius dan dia memang berbakat. Tapi ketika dia melihat Lin Feng dengan hati-hati, dia heran, tingkat 3 dewa tertinggi tingkat tinggi. Bagaimana itu mungkin? Dewa tertinggi Langxie tercengang. Dia sudah mencoba untuk membunuh Lin Feng di masa lalu, dan sekarang Lin Feng sudah memiliki kekuatan Tuhan tingkat tinggi tingkat 3. Meskipun dewa tertinggi Langxie juga memiliki level itu, dia tahu dia tidak bisa bersaing dengan Lin Feng. Dewa tertinggi Langxie cukup gugup. Dewa tertinggi Zidian, di sisi lain, tergerak melihat muridnya begitu kuat. Lin Feng berkembang begitu cepat. Tidak peduli apapun, dewa tertinggi Zidian akan selalu bangga padanya. Bagaimana kamu bisa masuk? Jiang Yitian bertanya pada Lin Feng. Dia senang melihat Jiang Xuan. Dia juga tahu bahwa Lei Jingang telah mengisolasi dunia ini sendiri, jadi bagaimana bisa Lin Feng masuk? Jangan khawatir, aku berbicara dengan Lei Jingang. Kamu bisa pergi, kata Lin Feng, tersenyum dengan tenang. Dia tidak merasa ingin menjelaskan apapun, dan itu tidak perlu. Dia melakukan ini untuk Jiang Xuan. Kalau tidak, dia hanya akan menyelamatkan dewa tertinggi Zidian. Mereka semua tampak heran ketika mereka mendengar Lin Feng. Dia telah berbicara dengan Lei Jingang. Lei Jingang adalah pemimpin Lei Sekte. Dia telah menaklukkan Langxie City. Dia memiliki kekuatan lapisan budidaya legendaris.
Dan Lin Feng telah berbicara dengannya. Mereka bisa pergi. Bagaimana Lin Feng melakukan itu? Dia luar biasa. Apakah dia berteman dengan Lei Jingang? Bagaimana Lin Feng meyakinkannya? Semua orang sangat bahagia, terutama dewa tertinggi Lang Xie. Karena Lin Feng memiliki hubungan baik dengan Lei Jingang, mereka aman. Tapi Lin Feng tidak memberi kesempatan pada Tuhan Agung Lang Xie untuk berbicara. Dia berbicara kepada dewa tertinggi Zidian secara telepati, kemudian dia berbalik dan pergi. Dewa tertinggi Lang Xie memanggil Lin Feng, tapi Lin Feng mengabaikannya, jadi dia hanya tersenyum kecut. Dia mengerti bahwa dia tidak cukup penting untuk menarik perhatian Lin Feng lagi. Lin Feng sudah terlalu jauh di depannya. Dewa tertinggi Zidian tidak mengatakan apa-apa, tetapi sebelum pergi, Lin Feng telah berbicara dengannya secara telepati, menyuruhnya pergi dan melihatnya di tempat lain untuk berbicara. Dewa tertinggi Lang Xie dan Jiang Yitian ingin mengajukan banyak pertanyaan kepada Jiang Xuan, terutama mengenai Lin Feng. Jiang Xuan memberitahu mereka segalanya, termasuk bahwa Lin Feng telah menyerah selama kompetisi dan bahwa ia belum selesai di 6 besar karena alasan itu. Mereka semua berpikir itu sangat disayangkan. Lin Feng cukup kuat, dia bisa finish di 6 besar. Itu akan menjadi hal yang cerdas untuk dilakukan. Aku akan melakukan itu, kata dewa tertinggi Lang Xie, duduk dan mengangguk dengan berat. Jiang Yitian mengangguk juga. Mereka semua kagum dengan kekuatan Lin Feng. Pertama kali mereka bertemu dengannya di Lang Xie City, Lin Feng hanya memiliki kekuatan lapisan dewa tertinggi tingkat rendah. Tapi sekarang dia memenuhi syarat untuk berbicara dengan Lei Jingang, dan kultivator yang luar biasa itu bahkan menyetujui permintaan Lin Feng untuk membebaskan mereka. Jika Jiang Xuan tidak ada, Lin Feng tidak akan pernah melakukan itu. Semuanya berkat Jiang Xuan, Jiang Yitian sadar. Lin Feng adalah aset yang luar biasa untuk putranya. Ayah, kakek, kamu meremehkan guruku. Dia lebih kuat dari orang-orang dari 6 besar, kata Jiang Xuan. Dia tidak senang ketika mendengar percakapan Jiang Yitian dan dewa tertinggi Lang Xie. Dewa tertinggi Lang Xie dan Jiang Yitian terkejut. Mereka saling melirik, dan dewa tertinggi Lang Xie bertanya, apa? Apakah dia finish di posisi 3, kalau begitu? Petik 2. Dewa tertinggi Lang Xie terdengar sangat skeptis, karena dia tidak berpikir bahwa bahkan jika Lin Feng menjadi sangat kuat, dia cukup kuat untuk mengalahkan 3 pembudidaya terbaik kompetisi. Orang-orang itu jenius muda dari mana saja di dunia ini. Kakek, siapa yang peduli dengan 3 besar? Guru aku bertarung melawan juara, kata Jiang Xuan, melirik dewa tertinggi Lang Xie. Kakeknya telah meremehkan Lin Feng, dan bocah itu tidak bahagia sama sekali. Dewa tertinggi, Lang Xie memerah. Dia masih seorang kakek yang mengerikan. Jiang Xuan memiliki hubungan yang lebih baik dengan Lin Feng daripada dengan kakeknya. Lin Feng lebih baik dalam mendidik Jiang Xuan daripada dia. Apa maksudmu? Jiang Yitian bertanya pada Jiang Xuan. Lin Feng telah bertarung melawan juara dan dia masih hidup. Ayah, ada 2 juara di kompetisi besar kali ini, Pangeran Hantu dan Culi. Kamu sudah tahu tentang Pangeran Hantu, karena dia menempati peringkat pertama di kompetisi terakhir. Culi adalah murid dari Kerajaan Bilun. Pada akhirnya, mereka memiliki hasil imbang dan keduanya berada di peringkat pertama, Jiang Xuan mengerutkan kening. Jiang Yitian dan dewa tertinggi Lang Xie tercengang. Itu adalah pertama kalinya ada 2 juara. Gambaran. Mereka berdua mungkin sangat kuat. Tapi apa hubungannya dengan gurumu? Tanya dewa tertinggi Lang Xie, menggelengkan kepalanya. Jiang Xuan tersenyum dan berkata, guruku bertarung melawan Culi setelah itu. Jiang Xuan mengingat pertarungan. Dia tidak akan pernah melupakannya. Tidak ada yang mau. Bahkan setelah menjadi dewa tertinggi, dia akan terus memanggil Lin Feng, guru. Bagaimana akhirnya? Tanya dewa tertinggi Lang Xie. Dia mengerti sesuatu telah terjadi. Rasa ingin tahunya terangsang. Pada akhirnya, guruku menang, tentu saja. Itu tampak seperti seri, tetapi Culi mengakui bahwa dia telah kalah. Oleh karena itu, jika dia tidak menyerah di kompetisi, dia akan selesai lebih dulu. Seru Jiang Xuan. Dia bangga dengan gurunya. Dewa tertinggi Lang Xie tercengang. Jantungnya mulai berdetak kencang. Bagaimana mungkin? Bisik dewa tertinggi Lang Xie. Dia tidak bisa mempercayainya. Bab 828, Jenius Muda Sekte Lei. Dipersembahkan oleh Rudi Chandra. Kamu menjadi sangat kuat. Di luar Lang Xie City, di puncak gunung. Gelap, 2 orang berdiri bersama. Bulan menerangi mereka berdua, Lin Feng dan dewa tertinggi Zidian. Pakaian mereka tampak perak di bawah sinar bulan. Guru, jika kamu ingin kembali ke Gunung Zidian, aku akan pergi dan berbicara dengan Lei Jingang. Aku akan memintanya untuk mengembalikan Gunung Zidian kepada kamu, kata Lin Feng kepada dewa tertinggi Zidian. Dia bisa melihat bahwa lelaki tua itu tampak sedih. Mayat Dewa Agung Xiaosa dimakamkan di Gunung Zidian. Dewa tertinggi Zidian tidak ingin meninggalkan temannya, jadi Lin Feng bertanya kepada dewa tertinggi Zidian apakah ia ingin gunung itu kembali. Dewa tertinggi Zidian tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Aku tidak ingin kamu mendapat masalah karena aku.
Kamu berhasil membebaskan kami, aku yakin kamu harus membayar harga untuk itu. Petik 2. Tidak juga, Lei Gangjin cukup adil, kata Lin Feng tanpa ragu-ragu. Ketika Lin Feng menceritakan kisah itu, dia mengerti. Lei Sekte telah hidup dalam isolasi untuk waktu yang lama, kejeniusan mereka telah menjadi bangga dan sombong. Sekarang mereka perlu memahami orang macam apa yang ada di dunia, dan Lin Feng adalah pilihan yang sempurna untuk itu. Dewa tertinggi Zidian tidak tahu segalanya tentang Lin Feng, tetapi ia tahu lebih banyak daripada kebanyakan orang. Dia menganggap Lin Feng sebagai seseorang yang kuat dan termotivasi. Guru, jangan khawatir tentang aku. Jika kamu ingin kembali, aku akan pergi dan berbicara dengan Lei Jingang. Petik 2. Aku benar-benar ingin pergi, tetapi aku tidak ingin kamu mendapat masalah karena aku. Jangan setuju untuk memenuhi permintaan apapun untuk aku. Petik 2. Baiklah, aku akan pergi dan mencoba. Kamu dapat beristirahat selama beberapa hari. Petik 2. Baiklah, Dewa tertinggi Zidian tersenyum. Dia menyaksikan Lin Feng berjalan pergi dan menghilang dalam kegelapan pegunungan. Dewa tertinggi Zidian tidak meminta apapun pada Lin Feng. Dia tidak ingin Lin Feng membuang-buang waktu karena dia, terutama karena sebagai gurunya, dia akan merasa bersalah sebaliknya. Ah, kamu khawatir tentang murid kecil kamu? Tanya suara dingin dari belakang Dewa tertinggi Zidian. Dewa tertinggi Zidian berbalik ketika mendengar suara yang familiar itu. Ekspresinya jatuh. Dia melihat seorang pria parubaya tersenyum padanya. Jika Lin Feng ada di sana, dia akan heran. Itu adalah kultivator misterius yang dia temui di Lang Barat Xie. Bisakah Tian, aku meninggalkan sekte kuno 30.000 tahun yang lalu. Apa yang kamu inginkan dari aku sekarang? Tanya Dewa tertinggi Zidian dengan muram. Pria parubaya itu menyeringai ketika mendengar Dewa tertinggi Zidian memanggilnya dengan namanya. Zidian, jangan marah. Aku tahu kamu bukan anggota sekte lagi. Pemimpin juga tahu itu, tapi situasinya telah berubah, dan kami membutuhkan bantuan kamu. Petik 2. Aku tidak bisa membantumu, kata Dewa tertinggi Zidian. Dia bersiap untuk pergi. Ken Tian lebih cepat darinya, dan muncul kembali di depannya dalam sekejap mata, mencegahnya pergi. Dia tersenyum dan berkata, Brother Zidian, kami belum pernah bertemu satu sama lain untuk waktu yang lama, dan kamu bahkan belum mengalami kemajuan. Bahkan muridmu, Lin Feng sudah melampauimu. Petik 2. Tidak perlu bicara apa-apa. Apa yang kamu inginkan? Teriak Dewa tertinggi Zidian dengan marah. Dia berteriak sangat keras sehingga para murid Lei Sekte mungkin mendengarnya. Baiklah, baiklah, hehe. Namun, Saudara Zidian, kamu perlu membantu kami. Petik 2. Mengapa? Apakah kamu lupa tentang tugas Tian Daoyuan? Pemimpin telah muncul. Petik 2. Maksudmu itu? Kamu mengerti, jadi tidak perlu membicarakannya, kata Ken Tian, tersenyum tegas. Maksudmu kita harus mati demi pemimpin kecil, kata Dewa tertinggi Zidian dengan muram. Dewa tertinggi Zidian tahu bahwa ia harus membayar harga untuk Lin Feng sekarang. Baiklah, aku akan kembali ke sekte. Dewa tertinggi Zidian mengangguk, mengambil napas dalam-dalam. Semuanya terjadi terlalu cepat, dia tidak bisa memikirkan hal lain. Baiklah, kita bertujuh akan bertemu lagi. Hanya Kede dan Guren yang hilang. Petik 2. Leluhur Kong, Tian Yuan, Dao Ling, dan aku sudah siap, kata Ken Tian dengan ramah. Dewa tertinggi Zidian mengangguk acuh tak acuh. Bahaya sedang menunggu mereka, tetapi itu juga kesempatan. Lin Feng menganggap ini sebagai tanda terima kasih untuk berterima kasih karena membawa kerangka Dewa Agung Xiaosa kembali padaku. Lin Feng tidak tahu apa yang terjadi di puncak gunung. Dia baru saja tiba di depan istana. Dia ingin melihat Lei Jingang lagi. Lei Jingang tidak terkejut melihat Lin Feng lagi. Dia tahu bahwa Lin Feng mungkin punya permintaan lain. Tuan, apakah mungkin? Tidak masalah. Dewa tertinggi Zidian dapat kembali ke Gunung Zidian jika dia mau. Lei Sekte tidak sebesar itu. Aku khawatir karena kami tidak cukup banyak untuk mengelola wilayah yang begitu luas. Jika Dewa tertinggi Zidian merawat Gunung Zidian, maka kami baik-baik saja, kata Lei Jingang, menyela Lin Feng. Lin Feng terkesan. Lei Jingang benar-benar sangat pintar. Terima kasih Tuan. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan tugas yang kamu berikan kepada aku, kata Lin Feng dengan gembira. Baik, jangan khawatir tentang yang lain. Jaga murid-murid. Petik 2. Lei Ben akan membawamu ke sana besok. Ajari mereka pelajaran yang baik, satu persatu. Tunjukkan pada mereka seperti apa kejeniusan sebenarnya. Kata Lei Jingang, tersenyum penuh semangat. Lin Feng mengangguk dan pergi. Lei Jingang menyaksikan Lin Feng menghilang dan menghela nafas. Alangkah indahnya jika Lin Feng adalah anggota Lei Sekte. Dia bahkan telah mengalahkan Culi. Sungguh luar biasa. Culi menganggap bahwa Lin Feng telah memenangkan pertarungan karena mereka tidak memiliki ki murni yang tersisa pada akhirnya. Mereka harus menunggu untuk memulihkan beberapa, dan Lin Feng telah pulih lebih cepat daripada dia. Sekarang, Lin Feng seharusnya mengajar murid-murid Lei Sekte pelajaran yang baik.
Jika mereka terus bertindak sombong setelah itu, maka mereka pasti akan menderita di dunia. Lei Jingang sangat senang melihat murid-murid sekte berubah dan meningkat. Dia tidak ingin mereka dihancurkan, meskipun. Pagi selanjutnya, Qi di Langxie City jauh kurang tegang. Lei Jingang tahu bahwa jika dia tidak menghapus beberapa peledak Qi, itu akan berbahaya bagi orang-orang di kota Langxie. Dia telah melepaskan Qi peledak di kota Langxie untuk mengintimidasi orang-orang di kota Langxie. Dan dia berhasil. Orang-orang dari Langxie City tidak cukup kuat untuk melawan Lei Sekte, dan mereka juga tidak tertarik bertempur dengan ceroboh. Era baru telah dimulai di Langxie City. Orang-orang di Langxie City mengerti itu sekarang. Di pagi hari, Lin Feng pergi menemui Jiang Xuan. Bocah itu masih bersama orang tuanya. Lin Feng dan Jiang Xuan pergi untuk berbicara secara pribadi. Setelah itu, Lin Feng meninggalkan istana. Lei Ben sudah menunggu Lin Feng. Dia mengenakan jubah yang mirip dengan Lin Feng. Dia hanya tampak sedikit lebih bangga daripada Lin Feng. Tapi dia tidak berani bertindak arogan di depan Lin Feng lagi. Dia mengaguminya sekarang. Lin Feng telah bertarung melawan Chuli, dia seperti pangeran hantu. Lin Feng seharusnya berada di posisi 3. Sayangnya, dia menyerah lebih dulu. Bisakah aku memanggilmu kakak sekarang? Tanya Lei Ben, tersenyum lebar sambil mengikuti Lin Feng. Lin Feng terkejut, tetapi dia tersenyum dan berkata, tidak masalah. Aku tidak keberatan. Baiklah, jadi aku akan memanggilmu kakak mulai sekarang, kata Lei Ben bersemangat. Dia akan belajar banyak hal jika dia tinggal bersama Lin Feng, Lei Jingang telah memberitahunya malam sebelumnya. Kenapa kita meninggalkan istana? Bukankah jenius muda dari Lei Sekte di sini? Tanya Lin Feng ketika dia melihat mereka pergi. Benar, saudaraku, mereka tidak ada di sini. Lei Sekte baru saja keluar, jadi para jenius sekte tersebar sedikit. Kita harus menemukan mereka, jawab Lei Ben. Oh, carilah mereka. Jadi kamu benar-benar tidak mengirim jenius terkuat kamu ke kompetisi hebat? Tanya Lin Feng. Rasa ingin tahunya terangsang. Lei Sekte adalah entitas yang kompleks. Tidak mudah menemukan para murid. Babak 829, Lei Dongtian. Dipersembahkan oleh Rudy Chandra. Jenius pertama dari Lei Dongtian adalah sesama murid keempat aku, namanya adalah Lei Dongtian. Dia adalah level 3 dewa tertinggi tingkat tinggi. Dia berada di 3 besar sekte untuk waktu yang lama. Kami mencari Lei Dongtian dulu, tapi dia aneh, keras kepala, dan sulit diatur, dan dia sering kasar. Kamu akan mengerti ketika kamu melihatnya, kata Lei Ben. Dia agak khawatir. Bagaimana jika Lin Feng dan Lei Dongtian saling membenci dan bertengkar mengerikan? Bagaimana jika Lin Feng terluka parah Lei Dongtian? Bagaimanapun, Lei Sek membutuhkan orang-orang mereka. Setelah setengah jam, mereka agak jauh dari istana pemerintah, tiba di gunung tanpa nama setinggi 10.000 meter. Di puncak gunung itu ada kabut putih. Disitulah Lei Dongtian tinggal, Lei Ben memberitahu Lin Feng. Lin Feng mengangguk. Dia bisa merasakan ki yang luar biasa di sana. Bahkan jika Lei Ben tidak memberitahunya seorang kultivator yang kuat tinggal di sana, Lin Feng akan mendeteksi keberadaannya, dan peledak ki. Ayo naik, Lin Feng tersenyum. Dia mulai berjalan lagi, tetapi Lei Ben menghentikannya dan berkata dengan hati-hati, saudaraku, dia memiliki temperamen yang sangat buruk. Oh, aku juga tidak memiliki temperamen yang baik, kata Lin Feng. Dia hampir tertawa, tetapi memaksakan diri untuk terlihat acuh tak acuh. Dia mulai terbang ke puncak gunung. Lei Ben menghela nafas dan mengikuti setelahnya. Apalagi yang bisa dia lakukan? Mereka berdua dengan cepat tiba di puncak. Lin Feng tidak memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Ada pohon-pohon kuno di mana-mana, kebanyakan dari mereka setinggi ratusan meter dan penuh sesak. Ayo pergi, kata Lin Feng ke Lei Ben, mengikuti beberapa jejak kaki. Ada jejak kaki baru dan lebih tua, yang berarti Lei Dongtian mungkin sering berjalan di sana. Ketika Brother Lei Dongtian berusia 800 tahun, dia memiliki kekuatan lapisan dewa tertinggi tingkat menengah, tetapi dia mengalahkan 4 orang dari tingkat yang sama. Begitulah cara dia menjadi terkenal, setidaknya di sekte itu. Tapi dia mengalami kecelakaan, dan kehilangan akal sehatnya saat berkultivasi. Tingkat kultivasinya menurun dari lapisan dewa tertinggi ke lapisan kaisar ilahi dan dia tidak dapat mengolah selama ribuan tahun. Tapi dia tidak menyerah. Dia menemukan cara baru untuk berkultivasi. Energi petirnya berbeda dengan energi aku. Sekarang, dia berusia 30.000 tahun, dan Tuhan tingkat tinggi level 3, jadi dia sangat bangga. Aku harap kamu tidak akan marah padanya karena bersikap kasar, kata Lei Ben. Dia benar-benar khawatir bahwa Lin Feng akan mulai berdebat dan berperang melawan Lei Dongtian, jadi dia berharap Lin Feng akan berbelas kasih. Lin Feng tersenyum acuh tak acuh, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Kami akan melihat apa yang terjadi, dia pikir. Keduanya mengikuti jejak kaki di jalan kecil dan akhirnya melihat gubuk kecil. Itu tidak besar, tetapi tampak megah. Saudaraku, tolong keluar, teriak Lei Sek dengan hormat, mengawasi pondok. Banyak orang di sekte Lei mengagumi Lei Dongtian.
Tidak banyak orang yang dapat menemukan solusi untuk terus berkultivasi ketika mereka terjebak. Lei Ben, apakah guru kami menginginkan sesuatu yang khusus? Sebuah suara sedingin es menjawab setelah beberapa saat dari dalam pondok. Orang itu terdengar sangat sombong dan bangga. Lei Ben tampak malu. Lin Feng tidak peduli. Tugasnya adalah mengajar orang-orang ini pelajaran yang baik. Saudaraku, guru kami tidak membutuhkan apa-apa, hanya saja. Karena dia tidak membutuhkan apapun, pergi, kamu menggangguku. Lei Ben awalnya tersenyum, tetapi sekarang senyumnya menegang. Dia sangat marah di dalam, karena dia tidak suka ketika orang berbicara kepadanya dengan jijik. Saudaraku, guru kami mengirim seseorang. Dia ingin kalian bertukar pandangan tentang kultivasi. Dia ingin kamu melihat seberapa kuat jenius muda di dunia ini, kata Lei Ben dengan muram, mengepalkan tinjunya. Lei Ben ingin mengajari Lei Dongtian pelajaran yang bagus. Lin Feng merasa geli. Dia ingat konflik di klan Lin kembali pada hari-hari. Lin Qian dan dia terus berdebat sepanjang waktu saat itu. Strategi Lei Ben berhasil. Lei Dongtian berhenti bicara. Lei Ben gugup ketika melihat Lin Feng mulai terlihat tidak sabar. Lei Ben, ayo pergi. Aku tidak perlu bertarung melawan Lei Dongtian. Dia terlalu sombong. Aku akan memberitahu Tuan Lei Jingang untuk menyerahkannya, kata Lin Feng. Dia berbalik dan berpura-pura akan pergi. Lei Dongtian bisa mendengar Lin Feng dari dalam pondok, dan tiba-tiba tampak muram. Siapa itu? Dan mengapa kamu memberikan nasihat kepada guru aku mengenai situasi aku? Petik 2. Bam, pintu pondok terbuka dengan keras dan pecah berkeping-keping. Lei Dongtian melintas. Dia tampak keren, dengan rambut panjang menggantung di pundaknya dan jubah putih, tetapi keras kepala dan sulit diatur juga. Dia berdiri di depan Lin Feng, kurang dari 1 meter jauhnya. Lei Ben sudah merasakan tekanan. Saudaraku, ini adalah orang yang dikirim guru kami. Namanya Lin Feng, dan guru kami ingin dia bertarung melawan semua jenius Lei Sekte, kata Lei Ben. Dia berusaha mendapatkan perhatian Lei Dongtian. Lei Dongtian hanya tersenyum arogan. Dia melirik Lin Feng dengan lesu, tetapi ketika dia melihat Lin Feng memiliki kekuatan tingkat 3 dewa tertinggi tingkat tinggi, dia hanya mengejek. Lin Feng, guru aku mengirim kamu kepada kami. Kamu pikir kamu bisa mengajari kami pelajaran yang bagus, kan? Tanya Lei Dongtian dengan nada menghina. Kaki Lei Ben mulai bergetar. Dia benar-benar ingin memberitahu Lei Dongtian untuk berhenti memprovokasi Lin Feng, karena Lin Feng mungkin menjadi gila dan mencoba membunuhnya. Tapi Lei Dongtian tidak terbiasa mendengarkan saran orang lain. Dia benar-benar sombong dan bangga. Di Lei Sekte, selain dari pemimpin, Lei Jingang, ada 2 orang lain yang memiliki kekuatan lapisan budidaya legendaris, keduanya tua-tua. Ya, aku datang untuk memberi kamu pelajaran yang baik, kata Lin Feng, mengangguk dengan tenang. Oh, kata Lei Dongtian. Kemudian dia tersenyum dengan dingin dan bertanya, apa yang membuatmu berpikir kamu bisa mengajari kami pelajaran yang bagus? Apakah kamu juara kompetisi tahun ini? Petik 2. Tidak. Apakah kamu finish di posisi 3? Tidak. Apakah kamu murid utama dari sekte atau klan kuno lainnya? Tidak. Lei Dongtian terus mengolok-olok Lin Feng, tapi Lin Feng hanya menjawab dengan santai. Suasana menjadi semakin dingin, semakin menindas. Haha, benar-benar lelucon. Kamu bukan juara, kamu bahkan tidak berada di peringkat 3, kamu bukan jenius dari sekte atau klan kuno lain, apa maksud kamu? Apakah kamu seorang kultivator independen atau apa? Hahaha, kata Lei Dongtian tertawa mengejek dan mencibir. Lei Ben, aku minta maaf. Aku tahu aku sudah bilang padamu aku tidak akan kali ini, tapi ini adalah jerami terakhir, kata Lin Feng, mengambil napas dalam-dalam. Dia tidak bisa mengendalikan diri lagi. Dia sangat marah. Ekspresi Lei Ben jatuh. Dia ingin memberitahu Lin Feng untuk tidak marah, tapi sudah terlambat. Suasana menjadi eksplosif. Haha, aku bisa menghancurkanmu, tolol. Guru aku ingin menunjukkan kepada aku apa sebenarnya jenius itu. Aku akan menunjukkan padanya apa itu sampah. Huff, dengus Lei Dongtian. Dia menghilang, dan ledakan guntur Qi bergulung-gulung. Itu tampak seperti naga yang terbuat dari kilat. Suasana menjadi gelap saat Qi bersiul. Lei Ben tersenyum kecut. Dia tahu perkelahian tidak bisa dihindari sekarang. Bab 830, Kejam. Dipersembahkan oleh Rudy Chandra. Energi petir Lei Dongtian menakutkan. Bahkan ekspresi Lei Ben berubah ketika dia melihatnya. Sangat eksplosif. Betapa agresifnya. Lei Ben bahkan khawatir tentang Lin Feng sekarang. Lei Dongtian menjadi lebih kuat. Mungkin dia bahkan bisa melukai Lin Feng. Lin Feng melihat Lei Dongtian melemparkan pukulan padanya, energi guntur yang keluar dari tinjunya terus booming. Lin Feng bisa merasakan bahwa energinya cukup kuat. Namun, dia tidak keberatan. Dia memiliki kekuatan spiritual genesis, jadi dia tidak perlu takut dengan energi Lei Dongtian. Lin Feng benar-benar ingin menyelesaikan pertarungan secepat mungkin.
Dengan kekuatan spiritual Genesis, dia bisa menindas Lei Dongtian dengan mudah, bahkan mungkin menyelesaikan pertarungan dalam 3 serangan, yang akan menjadi kekalahan telak bagi Lei Dongtian. Lei Dongtian akan hancur jika dia kalah seperti itu. Dia adalah seorang jenius muda dari Lei Sekte, setelah semua. Jika orang luar mengalahkannya dengan mudah, maka dia akan khawatir tentang masa depannya di sekte tersebut. Lin Feng tidak peduli tentang ekspresi sombong Lei Dongtian. Lei Dongtian mirip dengan Xie Dian. Lin Feng telah berjanji kepada Lei Jingang bahwa ia akan mengajar para jenius muda pelajaran Lei Sekte yang baik, tetapi ia tidak berjanji akan bermain dengan pikiran mereka untuk membuat mereka kurang percaya diri. Berpikir tentang itu, Lin Feng tidak menggunakan kekuatan spiritual Genesisnya, dia hanya menggunakan kekuatan Freedom of Movement Tao Skill dan memadatkannya dalam genggamannya. Lalu dia melemparkan pukulan. Energi mereka bertabrakan dan ada ledakan dahsyat di puncak gunung. Semua pohon bergetar hebat. Lin Feng menggunakan hanya 30% dari kekuatannya, jika tidak, semua pohon akan hancur. Itu adalah tabrakan pertama. Sejauh ini keduanya tidak memiliki keunggulan. Mereka berdua didorong mundur setengah langkah, tetapi mereka berdua masih berdiri teguh. Lei Dongtian heran, dia tidak mengira Lin Feng akan begitu kuat. Dia pikir dia bisa menghancurkannya dengan satu pukulan. Ayo lagi, teriak Lei Dongtian dengan marah. Dia menggertakkan giginya dan menyerang lagi. Tornado energi muncul di sekitarnya. 9 naga guntur muncul di sekitarnya dan juga menyerang. Naga-naga itu mengaum dengan marah. Seluruh ruang berubah menjadi dunia petir. Lei Dongtian dan 9 naga menyerang. Jika semuanya terjadi seperti yang diharapkan, dia pikir Lin Feng pasti akan kehilangan pertarungan. Bagaimana dia bisa membiarkan seorang kultivator independen mengajarinya pelajaran yang baik? Ajari dia pelajaran yang bagus. Ajarkan Lei Dongtian pelajaran yang bagus. Tidak ada yang bisa melakukan itu. Lin Feng mengawasinya dengan tenang. Sepertinya gunung itu akan runtuh dengan semua naga berat di atasnya. Saudara, hati-hati, teriak Lei Ben. Dia sangat khawatir. Dia juga tidak ingin melihat Lin Feng kalah. Lin Feng mengabaikan Lei Ben, tampak tidak terkesan. Dia perlahan mengangkat kepalanya. Jejak kerajaan bangkit dari telapak tangannya. Mereka menjadi raksasa, panjang 100 sang, dan bergerak menuju naga guntur. Bam, 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 ada 9 ledakan, dan 9 naga dihancurkan oleh jejak kekaisaran. Kemudian jejak terus menuju Lei Dongtian. Lei Dongtian adalah dewa tertinggi level 3 tingkat tinggi, sangat kuat, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa menang lagi. Namun, dia tidak mau menyerah, terutama karena pertarungan baru saja dimulai. Lei Dongtian melemparkan 2 pukulan lagi. Energi guntur bertabrakan melawan jejak kekaisaran, yang pecah menjadi jutaan keping emas dan kemudian menghilang. Mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa terus berjuang, kata Lei Dongtian dengan marah. Dia tidak ingin tunduk pada Lin Feng. Gurunya telah mengirim seseorang untuk memberinya pelajaran yang baik. Konyol, dia tidak bahagia, dia harus menggunakan kekuatan penuhnya dan membuktikan dirinya. Lei Dongtian menyeringai mencemooh, berkedip untuk menyerang lagi. Dia jauh lebih cepat daripada di awal. Lin Feng masih tidak khawatir ketika dia melihat pukulan guntur. Guntur urat, teriak Lei Dongtian dengan marah. Seluruh gunung bergetar. Tiba-tiba, kilat turun dari langit dan guntur menggelegar. Itu adalah jenis energi guntur paling murni yang bisa dia gunakan. Menggunakannya melawan Lin Feng pasti sepadan. Lin Feng sangat kuat, jadi Lei Dongtian tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan penuhnya. Dia tidak bisa membiarkannya menang. Bagaimana dia bisa kalah melawan seorang pembudidaya kecil yang mandiri? Lei Dongtian semakin marah. Petir di sekelilingnya semua tampak seperti naga ganas dan murka. Energinya melonjak. Dengan petir, seseorang tidak dapat mendengar apapun. Ketika Lin Feng melihat serangan itu, dia tahu dia harus mengakhiri pertarungan ini. Sudah waktunya untuk menyelesaikan pertarungan ini, kata Lin Feng, tersenyum sabar. Dia mengangkat tangan kirinya dan melepaskan kekuatan spiritual Genesis. Kekuatan spiritual Genesis emas tiba-tiba menindas energi guntur, yang segera menghilang. Suasana kembali normal. Ketika Lei Dongtian melihat itu, ekspresinya anjlok. Dia menatap Lin Feng dengan mata terbelalak. Dia tidak mengira Lin Feng bisa begitu kuat. Dia putus asa sekarang, dan meraung marah, melepaskan energi guntur sebanyak yang dia bisa. Dia masih berpikir dia bisa menang. Kekuatan spiritual Genesis Lin Feng adalah ledakan, dan jauh lebih kuat daripada energi petir Lei Dongtian. Ledakan. Lei Dongtian terpesona oleh pukulan Lin Feng. Lin Feng sudah 3 kali lebih cepat dari dia. Tapi itu belum berakhir. Lin Feng bangkit di udara dan tersenyum pada Lei Dongtian dengan gelap. Lei Dongtian mulai panik. Lin Feng menyerang lagi, Lei Dongtian mencoba menghindar. Tapi Lin Feng terlalu cepat. Dia melemparkan tendangan ke dada Lei Dongtian. Retak. Lei Dongtian terpesona dan jatuh kembali. Ledakan. Lei Dongtian jatuh di tanah, menciptakan kawah selebar 10 meter. Dia merasa beberapa tulangnya patah. Lei Ben tercengang. Lin Feng telah menang. Sungguh kekalahan telak bagi Lei Dongtian. Mengerikan sekali.
Lei Dongtian sangat marah. Beberapa tulangnya patah. Aku kalah, bisik Lei Dongtian. Dia sangat pucat. Dia tidak percaya dia telah kalah. Dia menganggap dirinya jenius utama di Sekte Lei, dan sekarang dia telah kalah melawan seorang pembudidaya independen. Lei Dongtian tiba-tiba tampak sedih, seolah dunianya telah runtuh. Jangan hancur, jangan merasa terhina juga, itu hanya kekalahan. Jika aku kalah melawanmu, aku akan merasa terhina. Tetapi kamu tidak mengenal aku, dan kamu juga tidak mengerti aku. Tanyakan pada Brother Lei Ben. Kamu jenius dari Lei Sekte, tetapi setelah pertarungan ini, kamu harus mengerti bahwa kamu tidak maha kuasa. Ada banyak orang yang lebih kuat dari kamu di dunia ini. Jangan berpikiran sempit, dunia ini besar. Ada banyak orang seperti aku di dunia ini. Jika kamu telah berpartisipasi dalam kompetisi hebat, kamu bahkan tidak akan selesai di 6 besar, kata Lin Feng, tersenyum tipis. Dia tidak membenci Lei Dongtian, dia hanya melakukan itu untuk mengguncangnya sedikit. Lei Ben berjalan ke Lei Dongtian, mereka akhirnya bisa berbicara sederajat. Siapa pria itu? Terima kasih sudah subscribe Penatua.